Barang gunung yang berharga, sangat sulit menemukannya. Dan medan di gunung itu terjal. Hewan liar sering muncul. Sedikit ceroboh. Ini akan mengancam jiwa. Tanyakan pada Dewa Gunung, doakan perjalananku lancar. Kekayaan datang dari segala arah. Orang yang ditakdirkan. Aku akhirnya menunggumu. Siapa? Ya Tuhan. Saya adalah Dewa Gunung-Gunung Changbai. Jiang Bei, aku melihat hatimu tulus dan tekadmu kuat. Ditakdirkan bersamaku. Hari ini saya secara khusus memilih Anda sebagai keturunan Dewa Gunung. Hari ini, aku akan memberimu otoritas Dewa Gunung. Perspektif. Dengan kemampuan ini, kamu bisa melihatnya. Vegetasi pegunungan. Jelajahi Gunung Changbai. Mewarisi mantel saya sesegera mungkin. Silakan. Anak. Perspektif. Sebenarnya saya benar-benar bisa mengabaikan medan, lihat tersembunyi di pegunungan. Dan flora dan fauna hutan. Ini luar biasa. Kemampuan perspektif ini sungguh luar biasa. Saya biasa mencari produk lokal, seperti lalat tanpa kepala. Saya tidak dapat menemukan beberapa sepanjang hari. Sekarang, ini seperti ketagihan. Hal-hal baik tersembunyi di sudut dan celah. Anda dapat melihatnya dengan mata Anda. Ini adalah Matsutake. Tidak bisa katak bebas serangga, penutup payung tidak terbuka. Besar. Sarang jamur Matsutake ini, setidaknya harganya 2.000 yuan per kati. Hei. Banyak sekali jamur Matsutake di sini. Ini benar-benar berkah dari Dewa Gunung. Kali ini, saya akan menjadi kaya. Itu. Itu. Jamur putih wolong. Ini. Ini jamur putih wolong. Kualitasnya sangat bagus. Jamur ini tidak dapat dibudidayakan secara artifisial. Dia adalah produk pegunungan kelas atas yang serius. Bisa dikatakan begitu. Harta karun yang sulit ditemukan. Ini sama bagusnya dengan emas. Jamur putih wolong. Ya Tuhan. Ini sebenarnya jamur putih wolong. Pemuda. Anda sangat beruntung. Saya baru saja di sini. Mengapa saya tidak melihatnya? Sarang jamur porcini ini. Kualitas bagus. Besar. Itu bisa dijual setidaknya 30.000 yuan. Saya juga beruntung di sini. Saya melihatnya segera setelah saya datang ke sini. Saya harus memperhatikannya dengan cermat. Mungkin. Bisakah kamu menemukan harta karun seperti itu? Ayo, pergi. Dengan mata perspektif. Kali ini saya akan pergi ke pegunungan. Ini benar-benar pengalaman yang berharga. Dapat menghasilkan banyak uang. Mengumpulkan barang gunung. Harga wajar. Tidak bersalah. Kumpulkan barang gunung. Bayar uang di tempat. Pemuda. Baru saja turun dari Gunung Changbai. Di keranjang bambu Anda. Barang bagus apa yang ada di sana? Biarkan saya melihatnya. Bos. Mengambil beberapa jamur. Tunjukkan padaku. Hei. UPS. Pemuda. Kualitas Matsutake Anda sangat bagus. Menjualnya padaku. Saya tidak menurunkan harganya. Hanya berdasarkan harga pasar saat ini. 2001 pon. 2001 pon. Apa itu? Ini jamur putih wolong. Ah. Ya. Ini jamur putih wolong. Jamur putih wolong. Ini sulit ditemukan. Barang bagus. Benar. Saya telah mengumpulkan barang kering selama bertahun-tahun. Ini jamur putih wolong. Itu tidak umum. Bagaimana cara menjualnya? Anak muda, jangan bersaing dengan saya. Saya datang lebih dulu. Anak muda Atorse. 2.300 pound. Aku akan mengambilnya. 2009. Saya bayar 3.000. 3.005. Jangan berdebat denganku lagi. Jamur putih wolong hari ini. Saya bertekad untuk menang. Bos yang terhormat. Berhenti berkelahi. Memang bosnya yang datang lebih dulu. Akan ada peluang di masa depan. Mari kita bekerja sama lagi. Sayangnya. Pemuda. Atau apakah Anda memiliki mata yang tajam? Pergi. Ayo selesaikan tagihannya sekarang. Anak muda. Anda jamur putih Matsutake dan wolong. Totalnya 100.000 yuan. Ayolah. Ini 100.000 penuh. Anda menyimpannya. Hei, terima kasih bos. Jika ada barang bagus di masa depan, aku akan memikirkanmu terlebih dahulu. Oke. Ayo bos. Oke. Saya sebenarnya menghasilkan 100.000 hari ini. Bagus. Saya Jiang Bei. Akhirnya memiliki kehidupan yang baik.
Saya menghasilkan 100.000 dalam satu hari ini. Letakkan sebelumnya. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat saya pikirkan. Yo. Selamat tahun baru. Ini tidak. Apakah Anda mengusir orang-orang pegunungan dari Jiangbei? Anda merangkak ke pegunungan sepanjang hari. Dipermalukan. Yo. Berapa banyak uang yang dapat Anda hasilkan dalam sehari? Anak saya memulai bisnis di kota. Hasilkan per bulan. Lebih dari 20.000 yuan. Terima kasih Bibi Zhang atas perhatian Anda. Saya tidak menghasilkan banyak. Hari ini adalah hari. Baru saja menghasilkan 100.000. Baru saja menghasilkan 100.000. Hasilkan 100.000 yuan. Apa hebatnya? Anda beruntung. Tahun lalu cukup bagus. Lebih dari 600.000. Bangunkan aku rumah. Betapa beruntungnya Anda. Bisa mendapat 600.000. Bangunlah rumah untuk orang tuamu. Lihatlah rumahmu. Saat angin bertiup. Hanya sebuah rumah ubin yang runtuh. Sayang sekali, sayang sekali. Bersenandung. Hei. Xiao Bei. Jangan dengarkan omong kosong Bibi Zhang. Ibu mengira keluarga kita. Rumah saat ini sangat bagus. Xiao Bei. Aku dan ibumu tinggal di rumah ini. Tinggal di sini hampir sepanjang hidupku. Kita punya perasaan. Menginap yang nyaman. Beberapa tahun ini. Penduduk desa. Bangunan-bangunan kecil bergaya barat dibangun satu demi satu. Hanya rumahku. Masih rumah kumuh seperti ini. Bagaimana orang tuaku bisa melakukan hal itu? Tidak peduli. Orang tua. Jangan khawatir. Saya harus. Kami akan membangun desa kami untuk Anda. Rumah terbaik. Xiao Bei. Membangun sebuah rumah bukanlah perkara sepele. Setidaknya 3 hingga 400.000. Kami tidak membandingkan dengan orang lain. Aku dan ayahmu. Hasilkan lebih banyak uang. Carikan kamu seorang istri. Itu masalah besarnya. Bu, rumah ini harus dibangun. Jangan mengukus roti kukus. Saya juga harus berdebat. Saya ingin Anda melakukannya nanti. Jadilah orang yang berpikiran lurus di desa. Katakan lagi, istri ini. Anda harus punya rumah baru, bukan ini hari ini. Saya sedang mengemudi di pegunungan. Uang yang diperoleh dari menjual barang gunung. 100.000 yuan. Ini 100.000. Tuhan 100.000. Saya tidak menyangka Xiao Bei kami akan pergi ke pegunungan. Saatnya menghasilkan banyak uang. Ibu. Saya beruntung hari ini. Punya jamur Matsutake dan jamur putih wolong. Xiao Bei. Matsutake ini. Ini adalah hal yang baik dengan jamur putih wolong. Ayahmu juga pernah mendaki gunung sebelumnya. Lewat sini, besok. Aku akan pergi ke Gunung Changbai bersamamu. Kalau saja saya bisa mengumpulkan lebih banyak jamur Matsutake atau jamur putih wolong. Lewat sini, rumah bisa dibangun lebih cepat. Carikan kamu seorang istri. Bagus. Berjalan pulang. Xiao Bei. Saya juga tidak tahu. Bisakah kamu menemukannya? Jamur liar yang berharga. Oh ayah. Dapat ditemukan. Saya menemukan banyak hal kemarin. Bahkan belum dipetik. Aku ingat itu ada di dalam. Aku ingat itu ada di dalam. Hai ayah. Di bawah tumpukan daun yang berguguran, ada sarang jamur putih wolong. Tidak semudah mendaki gunung. Ini jamur putih wolong. Tidak mudah ditemukan. Xiao Bei. Jingran memang punya jamur putih wolong. Kualitas ini sangat bagus. Saya belum pernah melihatnya. Jamur putih wolong yang enak. Andai saja aku bisa menemukannya lagi. Berapa banyak pohon dengan kualitas seperti ini yang ada? Kita bisa membangun rumah. Ayah dapat menemukannya. Hai ayah. Ada juga sarang jamur Matsutake. Di sana. Ada beberapa sarang jamur Matsutake di sana. Ayah punya beberapa anak lagi di sana. Jamur putih wolong. Ayah. Ayah. Terima kasih atas cerasmu, ayah. Xiao Bei. Kami datang ke tempat yang tepat kali ini. Saya sebenarnya menemukan banyak sekali jamur Matsutake dan jamur putih wolong. Pertahankan seperti ini. Uang untuk membangun rumah. Semuanya akan segera bersatu. Tuhan. Jiangbei. Apa yang tersisa? Sial. Sebenarnya 2 hari berturut-turut. Menemukan begitu banyak produk terkemuka. Berikan beberapa kepada saudaraku. Mari kita sampaikan pengalamannya. Bagaimana Anda menemukannya? Saya hanya beruntung. Hai ayah. Ayo turun gunung dan jualan produk gunung. Oke. Datang dan pergi. Pergi. Mengumpulkan barang gunung. Harga wajar. Bayar uang di tempat. Anak-anak dan orang tua tidak bersalah. Adik laki-laki, hari ini di Gunung Changbai. Barang bagus apa yang kamu temukan, bos? Atau Matsutake dan jamur putih? Apakah Anda menerimanya? Ambillah. Hal yang bagus. Saya pasti akan menerimanya. Matsutake, 2001 kati. Jamur putih wolong. 3.500 pound. Saya ingin sebanyak yang saya inginkan. Bosnya hebat. Memberi. Coba lihat. Oke. 2001 pon. 3.500 pound. Sangat berharga. Adik laki-laki. Sekeranjang jamur liar Anda. Saya menghitungnya. Totalnya 200.000. Ini 200.000. Coba lihat. Bagus, terima kasih bos. Kalau begitu kita berangkat dulu. Oke. Ah, barang dalam kotak. Hanya 200.000. 200.000. Saya belum pernah melihatnya dalam hidup saya. Begitu banyak uang. Sungguh. 200.000. Keluarga kami sekarang. Saya sebenarnya punya banyak uang. UPS. Sekarang aman untuk membangun rumah. Ibu.
Bangun rumah dengan sedikit uang ini. Belum cukup. Putramu berjanji padamu. Kami ingin membangun desa kami untuk Anda. Rumah terbaik. UPS, nanti. Saya harus terus menghasilkan uang. Bagus. Xiao Bei. Selama kamu mempunyai hati ini. Saya belum pernah melihatnya. Begitu banyak uang. Jelajahi Gunung Changbai. Mewarisi mantel saya sesegera mungkin. Hanya mata waskita. Saya sudah bisa melakukannya untuk keluarga saya. Hasilkan begitu banyak uang. Tidak tahu juga, setelah mewarisi jubah Dewa Gunung, kemampuan apa lagi yang akan Anda peroleh? UPS. Gunung Changbai sangat besar. Saya telah menjelajah di sini selama lebih dari 10 hari. Jamur di lereng gunung. Saya hampir botak. Bagaimana bisa? Mewarisi jubah Dewa Gunung? Sayang. Ahli warisku. Selamat. Gunung Changbai ini telah terjadi. Persen dieksplorasi. Kamu akan mendapatkan rentang hidup 50 tahun. Mewarisi otoritas Dewa Gunung. Pengendalian binatang. Tanpa diduga, sambil memperoleh kemampuan Dewa Gunung. Itu juga dapat meningkatkan umur. Lalu jika saya berhasil mewaris posisi Dewa Gunung, bukankah mungkin untuk hidup selamanya? Tapi kemampuan mengendalikan binatang ini, Anda perlu lebih banyak berlatih sendiri. Untuk sepenuhnya memahami. Saat itu, semua binatang di gunung ini, semua akan menuruti perintahmu. Pengendalian binatang. Kemampuan ini terdengar hebat. Hanya tidak tahu. Bagaimana cara membagikannya secara spesifik? Itu tawon. Datang ke sini. Saya benar-benar bisa mengendalikan binatang. Kamu. Keluarkan semuanya padaku. Kalian semua menyebar. Carikan aku beberapa barang gunung yang berharga. Saya bisa merasakan. Kemana perginya tawon-tawon ini? Samar-samar aku masih bisa merasakannya. Dengan apa mereka melakukan kontak? Dengan kemampuan mengendalikan binatang. Ditambah perspektif. Saya pergi ke pegunungan untuk mencari barang liar. Bukankah itu mudah? Kemana perginya tawon itu? Sepertinya ginseng. Sebenarnya ada ginseng di dalamnya. Masih beberapa tanaman. Ginseng ini. Daunnya berwarna hijau dan menetes. Batangnya kuat. Tahun. Setidaknya itu akan memakan waktu lebih dari 10 tahun. Ginseng yang enak. Satu strain bisa dijual ratusan ribu. Sebenarnya ada 4 tanaman di sini. Berhasil, berhasil. Ini 6 daun. Ginseng 100 tahun. Nilainya tidak dapat diukur. Sekalipun Anda berkata lebih sedikit, Anda masih membutuhkan 1 juta untuk memulai. Ini adalah auman beruang. Beruang ini adalah ginseng. Perlakukan itu sebagai harta karunnya. Saya ingin mendapatkan ginseng berusia seabad. Anda harus mengambilnya terlebih dahulu. Ikuti perintahku. Berikan padaku. Pergi. Lakukan lagi. Tinggalkan aku. Kemampuan untuk mengendalikan binatang. Saya belum mengenalnya. Sepertinya. Saya tidak bisa mengendalikannya sekarang. Sungguh binatang buas. Kemampuanku untuk mengendalikan binatang. Saya masih tidak bisa mengendalikan beruang ini. Tapi aku juga tidak bisa menonton tanpa daya. Ginseng ini. Diduduki oleh beruang ini. Benar. Tawon, lebah hitam. Tawon, lebah hitam. Saya bisa mengusirnya dengan tawon. Kemarilah, tawon. Ganggu beruang hitam ini untukku. Bawa pergi beruang ini. Ini. Ini benar-benar ginseng berusia seabad. Masih dalam kondisi baik. Ginseng 100 tahun. Yang terbaik dari yang terbaik. Tanaman berumur 1 abad. 2 tanaman berumur 15 tahun. Bawa mereka ke kota dan jual. Pasti akan dijual dengan harga bagus. Bos, apakah toko Anda menerima ginseng liar? Hal baik apa yang bisa dimiliki anak ini? Kamu lihat. Ini yang baru saja saya dapatkan. Digali dari Gunung Changbai. Ginseng ini penuh dengan kepala alang-alang. Tekstur bening. Seluruh tubuh. Penuh aura. Ini jarang terjadi. Ginseng 100 tahun. Wah, kamu ingin menjual? Ya, saya ingin menjualnya. Saya di sini. Ada 2 lagi yang berusia 15 tahun dan 2 dekade. Semuanya terjual. Ginseng kualitas terbaik yang bagus.
Kamu sebenarnya 5 bisa digali sekaligus. Luar biasa. Sayangnya, hanya seorang pria muda. Ginseng Anda adalah ginseng yang bagus. Saya sangat ingin mengambilnya. Tapi toko saya memiliki dana terbatas. Saya takut. Saya tidak bisa menerima ginseng Anda yang berusia seabad. Ginseng Anda adalah ginseng yang bagus. Saya sangat ingin mengambilnya. Tapi toko saya memiliki dana terbatas. Saya takut. Saya tidak bisa menerima ginseng Anda yang berusia seabad. Awalnya saya mengira ginseng itu berumur seabad. Bisa dijual dengan banyak uang. Tidak berharap untuk menjualnya. Semua telah menjadi masalah. Bos, apakah ginseng liar ini baru saja tiba? Bos Chen. Parameter ini. Ini pemuda ini. Baru saja membawanya. Ginseng adalah ginseng yang baik. Sayang sekali toko kecilku. Dana tidak cukup. Tidak bisa menerimanya. Adik laki-laki, saya bisa melihatnya. Apakah itu ginseng liarmu? Ya, Anda tahu. 5 bentuk ini. Lu Changwan Mi. Pola garis besi talas inti tanggal. Kulit brokat kuning tua. Ini pasti. Ginseng liar berusia 100 tahun. Masih dengan kualitas yang sangat baik. Ginseng liar berumur ratusan tahun terbaik. Bos memiliki penglihatan yang bagus. Ini memang ginseng liar berumur seabad. Keempat tanaman ginseng ini. Apakah itu milikmu juga? Keempat tanaman ini juga milik saya. Di antaranya ada 2 tanaman yang berumur 15 tahun dan 2 tanaman berumur 10 tahun. Semuanya baru saja digali dari Gunung Changbai. Saya ingin memberikan hadiah. Saya khawatir tidak dapat menemukan ginseng liar yang bagus. Adik laki-laki, dasar ginseng liar. Bisakah kamu menjualnya kepadaku? Termasuk 4 tanaman di atas meja. Saya membayar harga tertinggi di pasar, 5,7 juta. Bagaimana kabarnya? Saya tidak berharap untuk bertemu dengannya. Pembeli yang sangat bahagia. Dan memberi harga yang begitu tinggi. Karena Bos Chen bersedia membeli. Maka tentu saja saya bersedia menjualnya. Bagus. Menyegarkan. Aku paling menyukai orang sepertimu. Melakukan bisnis. Aku akan menulis cek padamu sekarang. Ini cek sebesar 5,7 juta. Singkirkan itu. Terima kasih, Bos Chen. Wah. Bos yang besar. Jika orang tua tahu, saya menghasilkan lebih dari 5 juta, akan sangat senang. Xiao Bei. Ayahmu. Saya menghasilkan 30.000 lagi hari ini. Menghitung uang yang dikeluarkan untuk menjual jamur beberapa hari yang lalu. Keluarga kami. Sekarang jumlahnya lebih dari 0,5 juta. Cukup untuk membangun rumah. Ibu. Saya juga menghasilkan banyak uang hari ini. Keluarga kami. Kita memang bisa mulai membangun rumah. Aduh. Yo. Membangun rumah. Hanya keluargamu. Yang Bau. Masih ingin membangun rumah. Kehidupan selanjutnya. Kataku Bibi Zhang. Jangan meremehkan orang. Saya tidak hanya ingin membangun rumah. Kami juga perlu mencakup seluruh desa kami. Rumah paling megah. Jiang Bei. Anda satu-satunya yang masih ingin membangun seluruh desa. Rumah paling megah. Rumah kecilku. Ini adalah rumah paling megah di desa. Harganya 600.000 yuan penuh. Anda hanyalah orang miskin. Takut dengan kehidupan ini. Anda tidak dapat menghasilkan uang sebanyak itu, bukan? Anakku benar. Apakah kalian tidak tahu? Langit terlalu tebal. Bahkan jangan melihat ke dalam sakumu. Berapa banyak uang yang kamu punya, masih ingin menutupinya. Rumah yang lebih elegan dari rumahku. Itu hanya lamunan. Ini. Saya baru saja mendapatkannya hari ini. Cek 5,7 juta. Tidak tahu. Apakah cukup untuk menutupi seluruh desa kita? Rumah paling megah. 5,7 juta. 5,7 juta. Bagaimana ini mungkin? Nah. Dari mana Anda mendapatkan begitu banyak uang? Bu, aku harus pergi hiking hari ini. Saya menggali 5 tanaman ginseng liar. Salah satunya berusia 1 abad. Jual secukupnya. 5.700.000. Aduh. Ya Tuhan. Lebih dari 5 juta. UPS. Saya tidak hanya ingin membangun seluruh desa kami, rumah terbesar dan termegah. Saat itu, saya juga akan mengadakan pesta pindah rumah. Kamu, ingatlah untuk datang dan berpartisipasi. Potong. Bersenandung tahun. UPS, tidak buruk, bagus, bagus. Bagaimana dengan nikmatnya pindah ke rumah baru? Selamat. Rekan-rekan warga yang terkasih, selamat datang semuanya. Bergabunglah dengan keluarga Jiang saya. Pindah ke rumah baru. Hari ini semuanya. Pastikan untuk makan dan minum dengan baik. Jangan sopan. UPS. Ya Tuhan, rumah ini megah sekali. Persis seperti Menxiang di serial TV. Ya, desa kami sekarang. Keluarga Jiang adalah yang paling cantik. Jiang Bei sangat menjanjikan. Keluarga kami dapat memiliki hari ini. Itu semua tergantung pada kesuksesan Xiao Bei. Lindungi kami, rumah yang besar. Kita hari ini. Itu adalah perasaan bangga. Anak saya mampu. Masuk akal sejak kecil. Aku tahu aku kasihan pada pasangan lama kita. Saya seorang ibu. Nikmati kebahagiaan bersama putra Anda. Jangan sebutkan betapa cantiknya perasaanku. Bersenandung, membangun rumah. Apa hebatnya? Itu saja. Saya kehilangan seluruh uang keluarga saya. Membangun sebuah rumah. Mulai sekarang, saya akan menjadi orang miskin. Mungkin suatu hari nanti. Bahkan makanan untuk dimakan pun tidak. Anda masih harus mengemis makanan di mana-mana. Jangan lewatkan anggurnya. Bicara tentang anggur asam. Bagaimana? Lihat anakku. Membangun rumah paling megah di desa. Apakah kamu cemburu? Dia hanya beruntung. Baru saja menghasilkan uang. Itu tidak akan mungkin terjadi lagi. Apakah Anda sangat beruntung menghasilkan uang? Apakah saya punya di Jiang Bei?
Keberuntungan menghasilkan uang, bukan Anda yang mempunyai keputusan akhir. Mungkin akan ada peluang untuk menghasilkan uang segera. Akan menemukanku. Bersenandung. Siapakah Tuan Jiang Bei Jiang? Siapakah Tuan Jiang Bei Jiang? Saya Jiang Bei. Apa yang kamu inginkan dariku? Halo, nama saya Chen Yao. Saya adalah merek parfum yang terkenal secara internasional, CEO Fumeng. Saya datang hari ini. Saya ingin berdiskusikan kesepakatan bisnis dengan Anda. Jiang Bei sangat beruntung. Dia baru saja berkata, temukan dia jika Anda memiliki kesempatan untuk menghasilkan uang. Seorang bos besar benar-benar datang berkunjung. Masih bos dari merek terkenal internasional. Wanita ini. Apakah Anda mencari saya untuk mendiskusikan bisnis ginseng? Ayahku sebelumnya. Saya membeli 5 tanaman ginseng dari Anda. Saya melihat ginseng itu. Semuanya adalah ginseng liar berkualitas tinggi. Di mana perusahaan saya hanya ingin melakukannya. Parfum kelas atas tentang ginseng liar. Tapi, masih belum dapat menemukan ginseng yang tepat. Jadi aku ingin mengundangmu. Jadilah panduan bagi tim kami. Pergi ke Gunung Changbai untuk menemukan ginseng liar. Saya kenal dengan Gunung Changbai. Saya bisa menjadi pemandu Anda. Bagus. Selama yang kamu mau. Jadilah pemandu tim kami. Temukan ginseng yang tepat. Aku akan memberimu jutaan hadiah. 10 juta. Keluarga Jiang akan menjadi makmur. Tanpa diduga, naik saja gunung untuk mencari ginseng, untuk menghasilkan banyak uang. Oke, saya akan mengambil bisnis ini. Kami akan pergi ke pegunungan besok pagi. Bagus. 10 juta. 10 juta. Jiang Bei hanyalah orang miskin yang mengejar gunung. Kenapa dia begitu baik? Peluang menghasilkan uang. Nak, 10 juta. Kita tidak bisa membiarkan Jiang Bei mengambilnya dengan sia-sia. Bukankah kamu hanya mencari ginseng? Kita juga bisa melakukannya. Ada begitu banyak orang di perusahaan Anda. Apa susahnya menemukan ginseng? Bu, kamu benar. Aku akan membawanya bersamaku besok. Orang-orang di perusahaan kita pergi ke pegunungan untuk mencari ginseng. Ambil contoh urusan Jiang Bei. Potong janggutnya. Jiang Bei. Anda tidak akan bangga lama-lama. Tuan Jiang. Bukankah kita di sini untuk mencari ginseng? Mengapa kamu berhenti di sini? Nona Chen. Jangan terburu-buru saat mencari ginseng. Ini adalah Gunung Changbai. Medannya rumit. Tempat tumbuhnya ginseng. Ini juga khusus tentang amati medan sekitarnya terlebih dahulu. Tanah dan tumbuh-tumbuhan. Hanya kemampuan yang bisa menilai di mana ginseng bisa tumbuh. Jadi itu saja. Awasi Jiang Bei untukku. Tunggu sampai mereka menemukan ginseng. Pergi saja dan gali. Pastikan untuk menggunakan ginseng. Ambil itu untukku. Ya. Tawon yang saya kendalikan. Menemukan ginseng. Tepat ke arah itu. Nona Chen. Ya, mungkin ada ginseng di sana. Pergi dan lihatlah. Pergi. Cepat. Tindak lanjuti dengan cepat. Nona Chen. Di sini. Ini benar-benar ginseng. Tuan Jiang Bei. Kamu sungguh luar biasa. Kalian berdua, berhati-hatilah. Gali dengan hati-hati. Hati-hati jangan sampai merusak ginseng. Ya. Berhenti. Ya. Kami pertama kali menemukan ginseng ini. Anda tidak bisa menggali. Ini Tuan Jiang Bei. Bawa kami untuk menemukannya. Mengapa kamu mencurinya? Bos ini. Pertama kali kamu naik gunung, belum paham aturan mendaki gunung. Barang gunung di sini. Ada begitu banyak orang yang bisa dilihat. Siapapun yang mendapatkannya lebih dulu adalah milik siapapun yang mendapatkannya lebih dulu. Li yang bisa seperti ini, muncul pada waktu yang tepat. Ambil ginseng yang saya temukan. Itu pasti sudah direncanakan sebelumnya. Sepertinya dia disengaja. Ingin menghancurkan bisnis saya, bos Chen ini. Namaku Liang. Dia juga bos sebuah perusahaan besar. Seperti Jiang Bei. Hanya orang yang tidak mempunyai pengetahuan. Pendaki gunung yang malang. Anda ingin mencari pasangan. Juga mencari seseorang seperti saya, orang yang kuat. Bos Chen, mengapa Anda tidak mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan saya? Saya sedang mempertimbangkan harga. Pasti memberi Anda diskon terbesar. Tuan Li, kamu ginseng. Usia ginseng dan kandungan bahan aktif. Tak satu pun dari mereka memenuhi standar kami. Maaf. Saya tidak bisa bekerja sama dengan Anda. Tuan Jiang Bei. Ayo terus mencari ginseng. Bos Chen, saya bisa membawa orang mencari ginseng lagi. Jiang Bei hanyalah orang udik. Anda sama sekali tidak pantas bekerja sama dengan kami. Jangan sia-siakan usaha Anda. Li Yang, mendaki gunung memerlukan keterampilan yang nyata. Daripada itu, yang disebut sarana kecil. Ayo pergi, ya. Ikuti saya semuanya. Hari ini kita tidak boleh membiarkan Jiang Bei punya ginseng. Ya. Beraninya kamu mengikutiku? Sepertinya sudah waktunya beri Li Yang pelajaran. Tawon, datang dan bantu aku. Saya hari ini, dia selalu memiliki kemampuan untuk memperhatikan pengendalian binatang. Harus bisa mengendalikannya. Apa ini? Pergilah. Apa ini? Jangan menyengatku. Pantas mendapatkannya. Biarkan dia menggunakannya. Trik kotor. Beruang. Berlari dengan cepat. Berlari dengan cepat. Lari, jangan kejar aku. Lari minta bantuan. Kenapa beruang ini hanya mengejarku? Berlari dengan cepat. Lari, lari. Hewan ini dari Gunung Changbai. Cukup spiritual.
Tahu mereka adalah orang-orang jahat. Nona Chen, ayo terus mencari ginseng. Bagus. Ikuti aku. Bagus. Nona Chen, ini adalah ginseng liar berumur 5 tahun. Saya tidak tahu apakah itu bisa tercapai. Permintaan Nona Chen. Ginseng ini berkualitas baik. Usia ginseng dan kandungan bahan aktif. Semua memenuhi standar kami. Itu yang saya butuhkan. Lalu aku akan mengikuti ini. Temukan standar untuk Anda. Ya. Tidak buruk, tidak buruk. Tuan Jiangbei, kamu luar biasa. Hanya beberapa jam. Bawa saja kami untuk menemukannya. Begitu banyak ginseng liar. Ini 10 juta. Hadiah yang dijanjikan kepada Anda. Tanpa diduga, 10 juta ini sangat mudah untuk menghasilkan uang. Tuan Jiang, kemampuan Anda untuk menemukan ginseng, kita semua melihatnya. Aku ingin bertanya padamu, jadilah pemasok bahan baku perusahaan kami. Kami bersedia membayar per gram, dibeli seharga 30.000 yuan. Tentu saja, saya akan memberikan ginseng kualitas terbaik untuk Nona Chen. Ya. Orang tua. Ya. Hei. Hei. Xiao Bei. Anda pergi ke pegunungan untuk mencari ginseng. Bagaimana bisnis ini? Bos besar puas. Orang tua. Bisnis selesai. Ini kari. 10 juta. Itu adalah hadiah yang diberikan Nona Chen kepadaku. UPS. Saya tidak menyangka akan membawa orang ke pegunungan menemukan ginseng. Bagaimana Anda bisa menghasilkan begitu banyak uang? Tidak hanya itu. Nona Chen, ingin aku menjadi milik mereka, pemasok ginseng. Dibeli dengan harga 30.000 per gram. 30.000 per gram. Ya. Ini, berapa banyak uang yang perlu Anda hasilkan dari ini? Xiao Bei. Anda sangat mampu. Maka leluhur keluarga Lau Jiang kami. Asap. Orang yang cakap seperti Anda keluar. Hahaha. Xiao Bei. Bawa orang ke pegunungan untuk mencari ginseng bukan hal yang mudah. Aku dan ayahmu. Ayo pergi ke pegunungan. Biarkan saya membantu Anda menemukannya. Hei, hai orang tua. Tidak perlu. Kebutuhan Nona Chen. Tidak banyak parameter pribadi. Saya bisa mengatasinya sendiri. Kalian berdua orang tua. Untuk rumah ini, saya telah bekerja keras hampir sepanjang hidup saya. Saatnya menikmati kebahagiaan Anda. Hal-hal di gunung. Serahkan saja padaku. Sayangnya. Ya. Bulan ini, parameter yang diperlukan. Hampir semuanya terkumpul. Sayangnya. Selama ini, saya sedang membangun rumah. Jarang datang ke pegunungan. Itu semua agar hewan-hewan ini bantu saya menjelajahi Gunung Changbai. Tapi sampai sekarang, tidak ada dewa gunung yang muncul. Ajari aku otoritas dewa gunung. Apakah karena tidak bisakah kita membiarkan hewan membantu kita menjelajah? Ahli warisku. Selamat. Anda telah mengubah Gunung Changbai. 10% dieksplorasi. Kamu bisa mendapatkan 100 tahun kehidupan. 100 tahun, dan mewarisi kekuatan Dewa Gunung Lingxiu. Manfaatkan kekuatan mengendus. Kamu bisa mencium baunya. Baunya melebihi nasi kering. Hahaha. Sepertinya. Bisa membiarkan binatang bantu saya menjelajahi Gunung Changbai. Sebenarnya, 10% telah dieksplorasi. Ini lebih baik daripada menjelajah sendiri. Jauh lebih cepat. Nanti, saya harus membiarkan hewan membantu saya menjelajah. Namun, yang paling penting sekarang, ini untuk mencoba kemampuan baru. Sebenarnya, mampu menjangkau jarak yang jauh, bunga dan buah. Ini terasa luar biasa. Baunya enak sekali. Aroma apa ini? Tampaknya, itu berasal dari pegunungan. Saya pergi. Tidak heran baunya sangat enak. Ternyata di sini ada area yang luas, hutan limau, dan semuanya sedang mekar. Bunga linden ini. Tapi itu hal yang bagus. Dapat dibuat menjadi teh beraroma. Itu juga merupakan bahan obat Tiongkok. Semuanya ada di sini. Ambil beberapa kembali. Buatlah menjadi teh bunga untuk diminum orang tuamu. Tanpa diduga, ada area yang sangat luas di gunung ini. Hutan limau. Bagaimana jika aku mengambil bunga linden itu? Alangkah baiknya jika semuanya bisa ditukar dengan uang. Tolong, tolong, tolong. Bantuan. Ah, ah, ah. Ini. Beruang hitam tidak diperbolehkan menyakiti orang. Cepat pergi.
Nona Chen, apakah kamu baik-baik saja? Tuan Jiang, apakah kamu menyelamatkanku? Ya, saya telah mengambil beruang hitam itu. Diusir. Benar. Bukankah kamu sudah turun gunung? Kenapa kamu muncul lagi? Saya datang ke Gunung Changbai. Temukan bunga untuk membuat parfum. Oh, saya tidak menyangka akan bertemu beruang. Terima kasih. Jika bukan karena kamu, saya akan melakukannya hari ini. Hei, tidak apa-apa. Bisa jadi siapa saja. Menghadapi situasi ini, semua orang akan membantu. Biarkan aku membawamu turun gunung dulu. Bagus. Apakah ada bunga pohon di bingkai Anda? Itu bunga linden. Nona Chen. Tertarik pada bunga pohon. Inilah yang saya cari. Bunga limau. Ini parfum baru kami. Bahan baku yang sangat diperlukan. Oh, bisakah Anda menunjukkannya kepada saya? Oke. Bunga linden liar. Benar saja, baunya lebih enak. Kualitasnya juga lebih baik. Tuan Jiang, bisakah kita membuat kesepakatan bisnis lain? Tuan Jiang, seperti bunga linden liar ini. Kualitas tinggi. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat Anda temukan. Saya ingin bekerjasama dengan Anda untuk waktu yang lama. Apakah kamu mau terus melayani perusahaan kami, menyediakan ini? Bunga linden berkualitas tinggi, tanpa diduga. Bunga pohon yang tidak diinginkan siapapun di pegunungan. Beberapa orang juga akan membelinya. Ini jarang terjadi. Peluang menghasilkan uang. Oh, oke. Saya bersedia bekerja sama dengan Anda. Tidak tahu. Apa pendapat Anda tentang bunga ini? Apakah ada persyaratannya? Apa persyaratan kita untuk bunga ini? Segar saja. Kelopak utuh. Tidak ada hama atau penyakit. Paling baik dipetik di pagi hari. Jadi apa? Dapat menjamin semaksimal mungkin aroma dan bahan aktifnya. Ya. Oke. Ini bukan masalah. Bagaimana dengan kuantitas dan harga? Kuantitas. Pada awalnya, setiap bulan kami dibutuhkan sekitar 500 kg. Dikirim dalam 4 batch. Jika nanti pasar bereaksi dengan baik, jumlahnya mungkin bertambah. Perusahaan kami jauh dari Gunung Changbai. Agak jauh. Pertimbangkan untuk memilih dan biaya transportasi. Bagaimana kalau 5.000 yuan per kilogram? Nona Chen, kondisi yang ditawarkan sangat menarik. Saya bersedia bekerja sama dengan Anda. Bagus, Tuan Jiang menyegarkan. Doakan kami. Selamat bekerja sama. Ya, selamat bekerja sama. Ini 20 juta. Ini adalah ketulusan kerja sama kami. Jangan khawatir, Nona Chen. Saya pasti akan memilih bunga linden kualitas terbaik. Kirimkan kepada Anda. Ya. Benar. Saya punya permintaan tidak baik lainnya. Kali ini saya datang ke Gunung Changbai. Kecuali mencari bunga linden. Saya juga mencari bunga bernama ledum. Ledum semacam ini, seseorang dapat diekstraksi. Bumbunya disebut ancusiang. Ya, sebuah cusiang. Itu adalah bumbu penghormatan dari keluarga kerajaan dinasti Qing. Jika Anda dapat menemukan ledum, perusahaan kami dapat berkembang. Parfum kelas atas. Potensi pasar yang besar. Tuan Jiang, apakah Anda kenal dengan Gunung Changbai? Bisakah kamu mengawasinya untukku? Jika Anda dapat menemukan Leu Chop Hila, aku akan memberimu hadiah yang besar. Jangan khawatir, Nona Chen. Sejak kamu membuka mulutmu, saya pasti akan mencoba yang terbaik untuk membantu. Terima kasih banyak, Tuan Jiang. Kalau begitu aku akan menunggu kabar baikmu. Ada apa, nak? Ini adalah apa yang terjadi. Mengapa kamu begitu marah? Saya dengar. Sampah dari Jiangbei itu menegosiasikan kesepakatan bisnis lain dengan Chen Yao. Apa yang memasok bunga linden? Hasilkan jutaan sebulan. Bagaimana dia bisa mendapatkan keberuntungan seperti itu? Pengusaha itu sebenarnya datang mencarinya. Bunga limau. Ini tidak jarang. Tidak bisakah kita mengambil bisnis ini saja? Yang diinginkan Chen Yao adalah bunga pohon jeruk nipis di Gunung Changbai. Ada beruang di gunung. Bagaimana saya bisa mengambilnya? Karena saya tidak bisa mendapatkannya. Jangan pernah memikirkannya di Jiangbei. Karena saya tidak bisa mencuri bisnisnya. Lalu aku akan menghancurkan bisnisnya. Apa yang akan kamu lakukan? Menunggu kerja sama mereka saat kamu bangga. Aku akan mencari seseorang berpura-pura menjadi bawahan Jiangbei. Kirim batch ke Chen Yao. Bunga pohon kualitas terburuk. Saya tidak percaya. Kerja sama mereka. Bisakah itu berlanjut? Hei, 500 kilogram bulan ini. Bunga limau. Tidak banyak bagi saya. Tapi untuk diriku sendiri. Ini juga merupakan proyek besar. Jika Anda dapat menemukan beberapa yang dapat diandalkan, seorang pembantu akan menyenangkan. Tupai. Tupai memiliki cakar depan yang fleksibel. Mampu memahami sesuatu secara akurat. Tidak sebaik. Coba lihat apakah Anda bisa menggunakan teknik pengendalian binatang. Kendalikan dan petik bunga untukku. Tupai kecil. Pergi. Bantu aku meletakkannya di pohon. Memetik bunga pohon linden. Saya pergi. Benar-benar oke. Kemudian temukan lebih banyak tupai untuk membantu. Tupai di Gunung Changbai. Datang dan bantu. Saya pergi. Itu benar. Dengan bantuan tupai ini. Bulan ini. Berapa kilogram bunga pohon? Anda dapat memilih semuanya. Biarkan tupai ini membantu memetik bunga. Sebenarnya kurang dari 1 jam. Cukup pilih untuk hari ini.
Tupai kecil, saya sudah memetik cukup banyak bunga linden hari ini. Kalian semua harus pergi. Alamatnya benar. Nama perusahaannya benar. Seharusnya ini saja, perusahaan Miss Chen. Tuan Jiang, mengapa kamu di sini? Oh, aku akan memberimu bunga. Ini semua baru dipetik. Kualitas benar-benar terjamin. Nah, bunga linden ini. Sangat segar. Kualitasnya juga sangat bagus. Tuan Xinjiang, dikirim begitu cepat. Seharusnya, kalau begitu ayo masuk dulu. Saya akan melunasi hadiahnya untuk Anda. Ya. Tuan Jiang, kumpulan bunga linden ini berjumlah 100 kg, totalnya 500.000. Saya telah dipukuli. Anda terjebak. Itu akan tiba nanti. Parfum bunga linden. Ini akan ada di pasaran dalam beberapa hari. Pada saat itu perusahaan kami akan melakukannya. Kebutuhan bunga linden dapat berubah. Saya akan memberitahu Anda tepat waktu. Bagus. Kalau begitu aku akan melakukannya. Menunggu kabarmu. Pelanggan yang terhormat, akun Anda telah ditransfer. 500.000 yuan. 500.000 yuan kosong. Nona Chen, uangnya telah tiba. Perusahaan Anda sangat efisien. Saya harap kita bisa bekerja sama di masa depan. Sangat bahagia juga, ya. Hei, senang rasanya bisa mengendalikan binatang. Tian Huo mengizinkan hewan melakukannya. Jelajahi Gunung Changbai. Ini juga memungkinkan hewan untuk menjelajah. Aku hanya perlu berbaring di sini. Menunggu untuk menghasilkan uang. Mewarisi saja otoritas Dewa Gunung. Ini hari yang menyenangkan. Kabar baik, Tuan Jiang. Penjualan parfum bunga pohon sangat bagus. Terjual habis dalam waktu kurang dari sehari. Perusahaan kami berencana untuk memperluas produksi. Permintaan bunga linden juga akan meningkat secara signifikan. Membutuhkanmu selama seminggu. 500 kg disediakan. 100 kg pada hari Jumat. Ada tupai ini. Jumlahnya 500 kg. Bukan masalah besar. Tapi itu membutuhkan transportasi. Dan bongkar muat 500 kg. Bunga limau. Biayanya akan meningkat secara signifikan. Sedikit ceroboh. Saya juga akan menyukai bunga linden. Menyebabkan kerusakan. Dengan cara ini, kualitas tidak dapat dijamin. Hei, dan jika permintaan selalu 100 kg pada hari Jumat, hutan linden ini. Saya khawatir saya tidak akan bertahan lama. Hanya botak. Bisnis saya. Saya tidak bisa melakukannya lagi. Apa yang harus saya lakukan? Hahaha. Ahli warisku. Selamat. Gunung Changbai telah terjadi. 30% dieksplorasi. Anda akan memiliki masa hidup 300 tahun. 300 tahun. Dan bisa diwariskan. Ruang Dewa Gunung. Dan memupuk segala sesuatu. 2 jenis otoritas Dewa Gunung. Ruang Dewa Gunung ini dapat disimpan. Semua barang di Gunung Changbai. Barang-barang yang disimpan di luar angkasa akan mempertahankan keadaan yang dimasukinya ke dalam ruang. Penyimpanan dan akses ke ruang. Itu semua dikendalikan oleh kesadaran Anda. Dan kemampuan melahirkan segala sesuatu. Anda bisa mengabaikan musim. Dan dampak iklim. Biarkan semua hewan di gunung ini. Dan tanaman pertumbuhan yang cepat. Dewasa. Ya. Hei. Ruang Dewa Gunung dan pemeliharaan segala sesuatu. Menerima. Saya pergi. Buang bunga linden. Saya pergi. Ini luar biasa. Kemampuan melahirkan segala sesuatu. Bagaimana cara menggunakannya? Bunga di pohon ini. Ini benar-benar menjadi lebih. Kemampuan untuk melahirkan segala sesuatu. Sangat kuat. Aku sangat mengantuk dan aku akan memberimu bantal. Kewenangan kedua Dewa Gunung ini. Itu datang tepat pada waktunya. Dengan 2 kemampuan tersebut. Mengangkut dan menyimpan barang gunung. Ini jauh lebih nyaman. Tidak perlu khawatir lagi. Kehabisan stok. Apa yang dimakan kelinci ini? Mengapa itu terlihat begitu familiar? Kali ini saya datang ke Gunung Changbai. Kecuali mencari bunga linden, saya juga mencari bunga bernama ledum. Tuan Jiang, apakah Anda kenal dengan Gunung Changbai? Jika Anda dapat menemukan Leu Chop Hila, aku akan memberimu hadiah yang besar. Inilah dusiang yang dicari Nona Chen. Sungguh sebuah berkah. Tidak bisa menghentikannya. Satu lagi, bisnis bagus dikirimkan ke depan pintu Anda. Kelinci, bawa aku mencari dusiang. Saya sering pergi. Ini Nona Chen. Saya mencari dusiang. Semak dafodil yang besar.
Inilah saya. Benar-benar akan menjadi kaya. Saya perlu menuliskan tempat ini. Tunggu minggu depan, pergi ke perusahaan Miss Chen saat mengantarkan barang. Katakan padanya, tidak tahu juga. Berapa banyak Anda akan membayar saya? Halo, apakah Anda Nona Chen Yao Chen? Saya Chen Yao. Kamu. Nama bos saya adalah Jiang Bei. Dia meminta saya untuk datang dan mengirimkan barang kepada Anda. Kirim bunga linden. Tanpa diduga, Jiang Bei sangat cepat. Tak lama kemudian aku mengirim pesan itu. Barang sudah terkirim. Oke, Anda bisa langsung ke perusahaannya. Temukan orang yang bertanggung jawab. Ya. Bos. Kata Chen Yao, langsung kirim saja barangnya. Kerja bagus. Saya akan beri Anda kenaikan gaji ketika saya kembali. Jiang Bei. Jalur finansial Anda berakhir di sini. Masuk. Kirim kumpulan ini. Ya. Hei. Ini. Apa yang terjadi? Bukankah kita sudah membuat janji minggu lalu pengiriman hari ini? Mengapa tidak ada yang menjawab telepon? Lupakan saja, Anda sebaiknya pergi ke perusahaan dan bertanya. Halo, nama saya Jiang Bei. Datanglah ke bosmu, disampaikan oleh Chen Yao. Apakah bos Anda ada di perusahaan? Ikutlah denganku. Saya pernah melihat meja depan ini sebelumnya. Kesan saya adalah sikap saya cukup baik. Apa yang terjadi hari ini? Sayangnya, bos Jiang Bei ada di sini. Liang, kenapa dia ada di sini? Nona Chen, saya di sini untuk mengantarmu pergi. Jiang Bei, kerja sama kami telah dihentikan. Silakan segera pergi. Mengapa mengakhiri kerjasama? Nona Chen, sekalipun kami ingin memutuskan kerjasama, Anda juga harus memberitahu saya alasannya. Apakah kamu tidak tahu kenapa? Kumpulan bunga pohon yang Anda kirim terakhir kali, kualitasnya sangat buruk. Tidak dapat digunakan untuk produksi sama sekali. Ini berdampak serius reputasi perusahaan kami dan kualitas produk, menimbulkan kerugian besar. Anda masih datang untuk bertanya kepada saya alasannya. Ini bukan kiriman saya. Seseorang ingin menyakitiku. Bos Chen, tidak ada gunanya marah pada orang seperti ini. Dia hanyalah orang miskin dari Jiang Bei. Saya sama sekali tidak mengerti cara berbisnis. Dia hanya peduli dengan masa kini. Ini adalah keuntungan kecil. Tidaklah aneh melakukan hal seperti itu. Situasi ini. Siapa yang melakukannya? Sangat jelas. Ingin menghancurkan bisnis saya. Tidak sesederhana itu. Jiang Bei, aku sangat kecewa padamu. Kerja sama kita berakhir di sini. Jumlah yang perlu Anda kompensasikan. Saya akan membiarkan pengacara saya berbicara dengan Anda. Kamu pergi. Chen Yao sekarang. Dalam kemarahan. Anda mungkin juga tidak ingin mendengarkan penjelasan saya. Bertengkar dengan mereka di sini. Tidak masuk akal. Liang. Dia adalah orang yang sangat pamer. Ini merupakan batu sandungan yang besar bagi saya. Dia takut dia akan sangat bangga sekarang. Juga tidak mungkin untuk tidak pamer kepada seseorang. Apa yang ingin saya lakukan sekarang? Untuk menemukan bukti bahwa Liang menjebakku. Nanti. Katakan apa yang dikatakan Liang. Ambil gambar dari apa yang Anda lakukan. Nak, apakah rencanamu berhasil? Berhasil. Seorang pria bau dari Jiang Bei. Untuk apa kamu bertarung denganku? Saya membuat sekumpulan bunga pohon berkualitas rendah. Itu akan menghentikan bisnisnya. Chen Yao itu juga bodoh. Percayalah apapun yang saya katakan. Dia juga mengatakan ingin bekerja sama dengan saya. Anakku luar biasa. Cepat pulang. Ibu akan memasakkanmu makanan besar. Bagus. Ayo pergi. Masih terlalu dini untuk memotong sumber keuangan saya. Dengan bukti ini. Mungkin. Bisakah kamu membantuku di tempat Chen Yao bicara tentang bisnis yang lebih besar? Di mana Anda mendapatkan drive USB?
Seorang pria bau dari Jiangbei. Untuk apa kamu bertarung denganku? Saya membuat sekumpulan bunga pohon berkualitas rendah. Itu akan menghentikan bisnisnya. Chen Yao itu juga bodoh. Percayalah apapun yang saya katakan. Dia juga mengatakan ingin bekerja sama dengan saya. Ternyata semua ini semua salah Liang. UPS. Sayang sekali. Saya salah paham tentang Jiangbei. Halo. Permisi. Anda memasok wewangian Fumeng. Bos Jiangbei Jiang? Kamu. Nama keluarga saya adalah Shao. Dia adalah bos dari wewangian Shao. Saya ingin berbicara dengan Anda tentang kerjasama. Ya. Bos Jiang, saya dengar. Barang yang Anda jual ke Fumeng. Semuanya adalah barang berkualitas tinggi dari Gunung Changbai. Ginseng itu. Dan kualitas bunga linden. Semuanya sangat bagus. Jadi, saya ingin mendiskusikannya dengan Anda. Bisakah Anda mendapatkan barang ini? Jual itu padaku Shao. Bos Shao, ini perampokan. Pemasok Fumeng. Hei, berbicara tentang perampokan itu terlalu jelek. Saya hanya ingin memberikannya kepada bos Jiang. Temukan satu. Itu hanya cara untuk menghasilkan uang. Saya bersedia membayar harga pembelian Fumeng 2 kali. Bagaimana kalau datang untuk membeli barang Anda? Terdengar sangat bagus. Tidak. Jiangbei adalah pemasok impian saya. Anda, keluarga Shao, tidak bisa mencurinya. Bos Chen, apa yang kamu lakukan? Kerjasama antara kedua negara kita. Bukankah ini sudah berakhir? Jiangbei, saya tertipu. Barang-barang inferior itu, semuanya dikirim oleh Liang. Dia ingin menjebakmu, merusak bisnis Anda. Saya bingung. Baru setelah itu dia akan mengatakan untuk mengakhiri kerjasama tersebut. Bisakah kamu memaafkanku? Ingin aku memaafkanmu. Kemudian saya dianiaya tanpa alasan. Kepada siapa saya harus berbicara untuk menjelaskan masalah ini? Jiangbei, selama kamu berjanji untuk memaafkanku, terus bekerja sama dengan saya bersedia membayar 3 kali lipat harganya. Membeli barang-barang Anda. Anggap saja sebagai kompensasi untuk Anda. Bos Ai Jiang. Sekarang Anda dan Fumeng tidak lagi bekerja sama. Anda harus mempertimbangkan perusahaan baru kami. Tuan Chen, dia hanya membayar 3 kali. Sungguh tidak tulus. Saya bersedia membayar 4 kali lipat. Keluarga Zhao kami. Di industri ini. Ini adalah keberadaan yang gemilang. Bekerja sama dengan saya, Anda tidak akan menyesalinya. Bos Zhao. Apakah Anda sengaja menaikkan harga? Persaingan jahat. Jiangbei, kami telah bekerja sama begitu lama. Ada juga beberapa persahabatan. Tidak. Bos Ai Jiang. Persahabatan seperti itu tentu saja penting. Bisnis tetaplah bisnis. 4 kali lipat harganya. Cukup untuk menghasilkan banyak uang bagi Anda. Ini adalah kesempatan langka. Ya. Apa yang dikatakan Bos Zhao memang masuk akal. Jiangbei. Selama yang kamu mau, terus bekerja sama dengan Fumeng. Saya bersedia membayar 6 kali lipat harga pembelian. Saya juga bersedia membayar 6 kali lipat harga pembelian. 6 kali lipat harganya. Belilah pemasok yang berkualitas. Sepadan dengan itu, kalian berdua tidak akan menyerah 1 inci pun. Itu membuatku sangat malu. Biarkan kalian berdua bertarung. Tidak harus sampai kapan. Jadilah itu, saya membuat syarat. Siapa di antara Anda yang setuju? Saya akan bekerja sama dengan siapapun. Hei, apa syaratnya? Saya ingin menjadi pemegang saham. Terus terang, Jiangbei, dia hanya seorang penjual barang gunung. Habiskan 6 kali lipat harga. Beli barangnya saja sudah rugi besar. Beri dia bagian. Kalau begitu, bukankah aku akan semakin merugi? Tidak peduli aspek apa yang Anda pertimbangkan. Jiangbei, mereka semua adalah partner yang paling cocok untuk Fumeng. Belum lagi saya sebelumnya. Juga salah paham tentang dia. Biarkan dia menjadi pemegang saham. Faktanya, itu hanya jenis yang berbeda. Ini hanyalah cara kerjasama yang saling menguntungkan. Bagaimana kabarnya? Pernahkah kalian berdua memikirkannya? Di keluarga siapa saya harus menjadi pemegang saham? Hei, Bos Jiang. Tiba-tiba aku teringat. Aku ada rapat yang harus segera diadakan. Waktunya cukup ketat kali ini. Aku akan pergi dulu. Jangan ganggu aku. Jiangbei. Saya setuju Anda menjadi pemegang saham Fumeng. Ginseng yang Anda berikan. Bunga limau. Adalah kualitas terbaik. Saya salah paham tentang Anda sebelumnya. Aku minta maaf padamu. Berapa banyak saham yang saya inginkan? Jangan terburu-buru mengambil keputusan. Izinkan saya menunjukkan sesuatu pada Anda terlebih dahulu. Ya. Itu ledum. Kamu benar-benar menemukannya. Ya. Saya sudah lama mencarinya di Gunung Changbai. Menemukannya secara kebetulan. Saya awalnya berencana untuk menyelesaikan pengiriman barang hari ini. Saya di sini untuk memberitahu Anda kabar baik. Sayang sekali. Ditendang keluar. Hei. Jiangbei. Apa yang terjadi hari ini? Itu karena aku bertindak ceroboh. Terima kasih telah mengesampingkan dendam masa lalu. Terus bekerja sama dengan saya. Du Xiang sangat penting bagi perkembangan Fumeng. Saya tahu, ini adalah ketulusan Anda dalam bekerja sama. Untuk mengungkapkan ketulusanku, aku akan memberimu perusahaanku. 10% saham. Benar-benar memberikannya padaku, 10% saham. Ini benar-benar melebihi ekspektasi saya. Bagus. Maka kita akan melakukannya. Bekerja samalah dengan baik. Yo. Ini Jiangbei? Terdengar. Fumeng karena kumpulan barang berkualitas rendah itu kehilangan puluhan juta. Begitu banyak uang. Saya kira Anda harus membayarnya. Sayang sekali. Rumah ini dibangun dengan meriah. Bayar. Liang. Lihat apa ini. Apa yang bisa terjadi? Itu harus menjadi tagihan Anda yang harus dibayar. Fumian 10%. Kontrak pengalihan saham. Bagaimana ini mungkin? Rata-rata, Fumeng punya pendapatan 20 miliar. Dividen tahunan 10%. Itu 2 miliar. Bagaimana ini mungkin? Anda dan Chen Yao, bukankah kerjasamanya sudah dihentikan? Oh. Ini pasti dipalsukan oleh Anda.
Ditulis dengan jelas dalam warna hitam putih. Namun, jika Anda ingin menipu diri sendiri, tidak ada yang bisa saya lakukan. Apakah Anda benar-benar mengira Anda tertinggal? Trik jahat. Tidakkah ada yang akan mengetahuinya? Bagaimana mungkin? Bagaimana hal itu bisa terungkap? Halo Tuan Jiang. Saya dari Fumeng Wewangian, pengacara. Tuan Chen meminta saya untuk datang. Kirimkan tagihan kompensasi kepada Liang, Tuan Li. Karena kamu, dengan sengaja menyediakan bahan mentah berkualitas rendah disebabkan kerugian Fumeng sebesar 38 juta. Silakan dalam waktu 15 hari kerja, selesaikan kompensasi 38 juta. Jika tidak, kami akan mengambil tindakan hukum untuk mengejar tanggung jawab. $38 juta. Anda membuat tuduhan palsu. Liang, Anda dapat merobek kontraknya. Tapi Anda tidak mampu membelinya. 38 juta. 15 hari, tidak ada satu poin pun yang kurang. 38 juta. Bagaimana saya bisa membayar kembali sebanyak itu? Ya daging babi rebus. Baunya enak sekali. Mulutku berair hanya dengan mencium ini. Ibumu tahu dia kasihan padamu. Setiap hari. Hanya belajar, saya akan membuatkan makanan lezat untuk Anda dengan cara yang berbeda. Benar, orang tua. Saya punya kabar baik untuk diberitahukan kepada Anda. Oh. Datang dan lihat. Pengalihan ekuitas Fumeng Fragrance. 10% saham. Transfer ke Jiangbei. Apakah ini benar? Tentu saja itu benar. Fumeng adalah perusahaan besar. Anda benar-benar telah menjadi bos sebuah perusahaan besar. Tentu saja itu benar. Anakku benar-benar menjanjikan, sebenarnya. Bisakah Anda menjadi pemegang saham di perusahaan sebesar itu? Itu. Keluarga kami. Sekarang harus menjadi seluruh desa Qingyan. Orang terkaya bukan? Menurutku. Keluarga kami sekarang. Setidaknya dia orang terkaya di daerah ini. Hahaha. Orang terkaya di desa dan kabupaten. Apa gunanya? Orang tua. Tunggu nanti, saya menjadikan keluarga kami orang terkaya di dunia. Saat itu, kami tinggal di rumah terbaik. Mengendarai mobil terbaik. Xiao Bei. Keluarga kami dapat mengandalkan mengemudi gunung. Jalani hidup yang baik seperti sekarang. Sudah sangat beruntung. Ibumu dan aku sudah sangat puas. Ya, bagaimana kita bisa mendapatkan keberuntungan seperti itu? Jadilah orang terkaya di dunia. Hahaha, seperti kata pepatah. Mendukung gunung dan memakan gunung. Ada banyak harta karun di pegunungan. Keluarga kami, mengapa dia tidak bisa menjadi orang terkaya di dunia? Saya akan terus pergi hiking besok. Mungkin. Harta karun apa yang sebenarnya bisa saya temukan? Sudah lama sekali sejak saya tidak mengunjungi pegunungan secara langsung. Hari ini, jelajahi suatu tempat yang belum pernah Anda kunjungi sebelumnya. Tidak tahu. Barang gunung berharga apa yang dapat Anda temukan? Lewat sini. Mengapa tidak ada produk gunung? Apa ini? Sepertinya. Itu tidak terlihat seperti batu biasa. Ini sebenarnya batu giok. Masih penuh dengan batu kasar berwarna hijau. Jika ini dijual. Berapa nilainya? Namun, kolam ini sangat dalam. Bagaimana cara mengeluarkannya? Jika Anda bisa mendiskusikannya dengan Dewa Gunung. Dapatkan. Otoritas yang berhubungan dengan air saja sudah sangat bagus. Hahaha. Ahli warisku. Selamat. Gunung Changbai. 40% dieksplorasi. Untuk mengungkapkan dorongan Anda. Hari ini milikku. Memberikannya padamu. Otoritas atas air. Selain kewenangan atas air. Kamu juga akan mendapatkan 500 tahun kehidupan. Hahaha. Terima kasih Dewa Gunung. Kalau begitu biarkan aku mencobanya. Kekuatan teknik pembengkokan air ini bukan? Pohon pengendali air yang layak untuk Dewa Gunung. Kekuatan ini. Di luar imajinasi. Ini layak untuk keterampilan pengendalian air Dewa Gunung. Jingran sangat kuat. Batu giok yang sangat besar. Anda pasti bisa menjualnya dengan banyak uang. Saya akan mengambil 2 batu kasar ini nanti. Turunkan gunung. Lihat berapa harga jualnya. Menerima. Hei. Ini adalah telur. Di bawah air. Kenapa ada telur sebesar itu? Saya tidak bisa melihatnya melalui perspektif. Apa yang ada di dalam telur ini? Ada banyak mitos dan legenda di Gunung Changbai. Ada 5 warna cahaya keberuntungan di dalam telur ini. Apakah mungkin? Apa itu Gunung Changbai? Telur binatang mitos.
Saya benar-benar menetaskan seekor naga. Naga legendaris. Semuanya kuat. Apa yang kamu tahu? Saya pergi. Juga menghembuskan api. Lalu apa lagi yang akan kamu lakukan? Anda juga bisa menyemprotkan, jika kamu membawa ini bersamamu. Bukankah itu hanya berjalan kaki? Pengawal super. Hanya naga ini. Pria yang besar. Tidak nyaman membawanya bersama Anda. Itu memang binatang mitos. Itu sebenarnya bisa berubah menjadi liontin batu giok. Ini lebih nyaman. Itu. Ikut saja denganku untuk menjual batu giok. Bos, apakah Anda menerima batu giok mentah di sini? Menerima, tapi itu tergantung kualitasnya. Tunjukkan padaku dulu. Bahan ini bagus. Memang ada sesuatu di sana. Dari tampilan kasarnya, ini seharusnya merupakan produk yang bagus. Apakah Anda yakin ingin menjualnya? Ya. Saya yakin saya ingin menjualnya. Batu kasar yang besar. Berapa nilainya? Bahannya sangat besar. Bahannya sangat besar. Saya bisa memberi Anda harga yang konservatif. Seberapa spesifiknya? Saya akan membicarakannya setelah saya membuka batunya. Jika Anda yakin ingin menjualnya, aku akan membuka batunya. Nah, kalau begitu kamu bisa memotongnya. Oke. Ya Tuhan. Tidak ada kotoran atau retak. Biji kaca masih penuh dengan zamrud. Warna yang kaya. Benar-benar hijau royal. Batu kasar yang bagus. Saya sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Saya akan membelinya seharga 5 juta. Baik, bos. Maka harga yang Anda sebutkan adalah menjual kepada Anda. Oke. Kartu ini 5 juta. Anda mengambilnya. Hei. Ngomong-ngomong, bos, jika ada batu yang kasar, kualitasnya sama dengan batu kasar ini. Mungkin. Sangat besar. Berapa nilainya? Sebesar ini. Giok hijau kekaisaran. Nilainya mungkin lebih dari puluhan juta. Jika kita berada di tempat seperti Kyoto, harganya hanya akan lebih tinggi. Anda memiliki batu kasar yang besar di tangan Anda. Saya tidak punya. Aku hanya bertanya dengan santai. Jika saya mengambilnya di masa depan, saya merasa percaya diri. Jadi itu saja. Seperti kita. Bagaimana saya bisa mengambil potongan sekecil itu? Hijau kekaisaran teratas. Itu sudah merupakan keberuntungan. Bosnya benar. Orang biasa. Bagaimana bisa ada keberuntungan seperti itu? Ya. Nanti, apakah ada batu yang kasar lagi? Kirimkan saja padaku. Saya akan memberi Anda harga yang wajar. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Ya. Tampaknya, jika Anda menginginkan bagian itu, batu giok besar. Menjual tinggi. Saya harus mencari kesempatan untuk pergi ke Kyoto. Jiang Bei, kamu akhirnya kembali. Aku sudah menunggumu hampir sepanjang hari. Chen Yao, kamu ada hubungannya denganku? Apakah itu bahan baku Fumeng? Apa yang terjadi lagi? Tidak. Itu keluarga Chen kami, menerima undangan makan malam. Akan ada banyak selebriti dari semua lapisan masyarakat yang hadir pada makan malam tersebut. Anda sekarang adalah pemegang saham baru Fumeng. Saya ingin membawa Anda bersama saya untuk hadir. Cukup perkenalkan Anda kepada mereka. Makan malam. Kapan? Di mana? 3 hari kemudian. Di Kyoto. Kyoto. Mungkin. Ini adalah cara bagi saya untuk memperluas jaringan kontak saya. Temukan batu giok. Peluang penjualan yang bagus. Oke, aku akan pergi bersamamu. Ya. Ini adalah pertama kalinya saya berpartisipasi makan malam yang mewah. Semoga semuanya berjalan dengan baik. Jangan gugup. Anda berada dalam mimpi sekarang. Anggota penting. Perjamuan seperti itu di masa depan. Hanya lebih banyak tetapi tidak kurang. Anggap saja ini sebagai pesta biasa. Xiao Jiang ada di sini. Bos Chen. Anda sekarang adalah pemegang saham Fumeng. Kita adalah keluarga. Panggil saja aku Paman Chen mulai sekarang. Oke Paman Chen. Makan malam hari ini. Ada banyak elit bisnis. Dan senior industri. Dan ada tahu-tahu. Ya. Semuanya. Perkenalkan teman baru kepada semua orang. Ini Jiang Bei. Sekarang wewangian Fumian kami. Pemegang saham penting. Dan, dia juga seorang pengemudi gunung yang sangat kuat. Di daerah lokal Gunung Changbai. Juga sangat terkenal. Mengendarai orang gunung. Bukankah dia hanya anak desa? Keluarga Chen sedang mengalami kemunduran. Untuk benar-benar membiarkan orang tersebut menjadi pemegang saham. Itu saja. Bagaimanapun, keluarga Chen juga merupakan keluarga bangsawan di Kyoto. Saya benar-benar tidak mengerti. Apa pendapat Bos Chen? Gunung Changbai adalah tempat yang luar biasa. Hei, saudara Jiang Bei. Anda berada di gunung itu. Apakah Anda menemukan harta karun? Yang ini ada dalam bisnis batu giok. Bos Jin. Oh. Bisnis batu giok. Lalu batu giokku. Mungkinkah kita sudah menemukan pasarnya hanya 2 hari ini?
Saya mengambil sepotong kecil lainnya di pegunungan Giok Hijau Kekaisaran. Hal yang benar untuk dilakukan untuk menarik orang lain. Harta karun Gunung Changbai. Ada banyak. Saya pergi hiking 2 hari yang lalu. Baru saja mendapat beberapa bayi baru. Hanya tidak tahu. Ini untuk semua bos. Apakah itu bayi? UPS. Bolehkah saya melihatnya? Ya. Tuhan. Warna ini, tekstur ini. Jelas yang terbaik di antara batu giok hijau kekaisaran. Luar biasa. Saudara Jiang Bei. Anda sangat beruntung. Sangat bagus. Ini benar-benar batu giok hijau kekaisaran. Warna ini terlalu nyata, bukan? Giok hijau kekaisaran. Sepotong kecil. Ini bernilai banyak uang. Jiang Bei ini benar-benar harta karun yang ditemukan. Ini hanyalah puncak gunung es. 2 hari yang lalu aku mengambil sepotong di gunung. Batu giok yang lebih besar. Lebih besar. Juga. Batu giok hijau kekaisaran. Bahkan lebih besar jika ini benar. Itu sangat jarang. Harta karun yang langka. Saudara Jiang Bei, aku melihatmu. Kemampuan membual. Dibandingkan dengan kemampuan Anda mendaki gunung, lebih banyak lagi sepotong besar. Batu kasar giok hijau kekaisaran. Bagaimana aku bisa bertemu denganmu dengan mudah? Itu saja. Saya melihat Jiang Bei ini. Hanya ingin meningkatkan. Hanya nilaimu sendiri. Batu giok yang sangat besar. Sangat jarang. Anda tidak mempercayainya. Saya juga bisa memahaminya. Namun, saya kebetulan membawanya hari ini. Mengapa kalian tidak menikmatinya bersama? Hei. Oh ya. Batu ini sangat besar. Apakah mungkin? Dia benar-benar sebesar itu. Batu kasar giok. Saya mengerti. Jiang Bei ini hanya berusaha menjadi misterius. Itu hanya pecahan batu. Itu sebuah batu. Atau batu giok mentah? Hal ini memerlukan pertimbangan profesional. Saya mendengar itu Bos Jin. Dia kebetulan ahli dalam industri batu giok. Jika tidak, Bos Jin, terserah Anda untuk mengevaluasi. Oke. Tuhan. Dilihat dari transmisi cahayanya. Mungkin ada sesuatu yang tersembunyi di sini. Potongan besar penuh dengan warna hijau. Saudara Jiang Bei, Anda beruntung. Sebenarnya bisa mendaki dari gunung, temukan bahan yang bagus. Mungkinkah ini benar adanya? Itu benar-benar sepotong batu giok. Saudara Jiang Bei, dasar batu kasar. Untuk menjual atau tidak, saya bersedia membayar harga tinggi untuk itu. Menjual. Tapi harganya. Itu perlu dimulai setidaknya 100 juta. Anda sebaiknya mengambilnya. Hanya batu pecah. Apakah nilainya 100 juta? Itu benar. Siapa yang tahu berapa banyak yang ada di sana? Giok hijau kekaisaran. Buka saja mulutmu dan itu 100 juta. Ini benar-benar mulut singa. Saudara Jiang Bei, bisakah saya membukanya dan melihatnya? Jika itu seperti yang Anda harapkan. Lalu harga ini. Bukannya aku tidak bisa mempertimbangkannya. Tentu saja. Anda sekarang dapat membuka batu di lokasi. Ayolah. Warna ini. Kaya dan murni. Tekstur halus dan lembab. Tidak ada sedikit pun kotoran. Ini sederhananya. Yang terbaik di antara batu giok hijau kekaisaran. Hahaha. Ada bos emas sebagai jaminannya. Ini pasti sebuah bagian. Giok hijau kekaisaran. Saya telah hidup selama bertahun-tahun. Ini pertama kalinya aku melihatmu. Batu giok yang sangat besar. Jiang Bei. Saya membeli batu kasar ini. Berapa banyak Anda ingin membuat harga? Adik Jiang Bei. Itu aku tadi. Tidak dapat melihat Gunung Tai. Saya bersedia membayar 300 juta. Belikan kamu batu kasar ini. Anggap saja sebagai menebus pelanggaran sebelumnya. 300 juta. Saya hanya ingin membeli barang bagus. Adik Jiang Bei. Saya akan membayar 400 juta. Hei, apa maksudmu? Saya memperhatikan materi ini terlebih dahulu. Saya seseorang bernama Kim, telah terlibat dalam perdagangan batu giok selama bertahun-tahun. Batu hijau kekaisaran ini. Saya harus menang. Saya akan membayar 500 juta. Bos Hu. Barang bagus, tentu saja. Siapa yang memiliki harga tertinggi yang akan mendapatkannya? Saya akan membayar 520 juta. 1 miliar. 1 miliar. Begitu banyak. Saudara Jiang Bei. Saya mencintai seseorang, terobsesi dengan batu giok. Batu zamrud kekaisaran berkualitas tinggi ini. Sangat berarti bagiku. Saya harap Anda dapat membantu saya. Bos Jin, Anda mempercayainya sejak awal. Batu giok di tanganku itu asli. Sekarang, harga yang mahal lagi. Saya tentu menginginkan keindahan masa dewasa. Aku akan menjualmu batu kasar ini. Menyegarkan. Aku akan menulis cek padamu sekarang. Memberi. Mendukung gunung dan memakan gunung. Didukung oleh rumah harta karun besar di Gunung Changbai. Masih khawatir tidak bisa menghasilkan uang? Andai saja ada lebih banyak lagi. Cek miliaran dolar. Ingin menjadi orang terkaya di dunia. Ini tidak terlalu sulit. Ayo. Keluarga Anda Jiang bahkan tidak punya uang sedikit ini. Tidak bersedia meminjamnya. Ini untuk membunuh orang. Dipaksa menuju kematian. Jika bukan karena keluargamu Jiang Bei. Anakku Liang. Bagaimana saya bisa berhutang banyak uang? Hari ini. Mengapa kamu tidak meminjamkanku uang? Saya. Aku akan mati agar kamu melihatnya. Bibinya Zhang. Liang Anda berhutang uang. Itu alasannya sendiri. Bagaimana Anda bisa terkejut? Bagaimana dengan Xiao Bei kita? Mengapa kamu tidak menyalahkan dia jika bukan karena dia? Liangku.
Bagaimana kita bisa mendapat banyak masalah? Mengapa kamu tidak menghasilkan uang hari ini? Kepalaku akan terbentur dan mati di sini. Bibi Zhang. Bibi Zhang, uang yang terhutang oleh Liang itu salahnya sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Tidak mungkin kami memberi Anda uang. Jika Anda bersikeras mencari kematian di rumah saya, aku juga tidak akan menghentikanmu. Saya akan segera memberitahu Liang. Siapkan pengaturan pemakaman untuk Anda. Halo Jiang Bei. Dasar orang yang tidak berperasaan. Oke, kamu hebat. Mari kita tunggu dan lihat. Kotak ini terlihat cukup berharga. Bos Jin. Kenapa kamu di sini? Saudara Jiang Bei, kita bisa melakukannya. Bisnis batu giok bernilai miliaran dolar itu. Ini takdir. Inilah yang saya pilih secara khusus. Ornamen batu giok. Meski tidak sebaik hijau kekaisaran terbaik yang Anda jual kepada saya. Tapi ini juga merupakan produk langka dan terbaik. Berikan itu padamu. Hei, Bos Jin, ini terlalu mahal. Saya tidak bisa menerimanya. Itu tidak mahal. Anggap saja aku dan saudara Jiang Bei. Sedikit pemikiran untuk berteman. Mulai sekarang kita akan berbisnis. Senang rasanya memiliki seseorang yang menjagamu. Bos Jin, kamu terlalu baik. Bolehkah aku berteman dengan Bos Jin? Itu kehormatan saya. Nanti. Apakah Anda berada di Gunung Changbai lagi? Saya menemukan batu giok yang bagus. Pastikan untuk memberitahuku terlebih dahulu. Aku pasti akan memberimu satu. Harga wajar dan realistis. Mari bekerja sama untuk situasi win-win. Hahaha bagus. Xiao Bei sangat mengagumkan. Saya menghasilkan 1 miliar hanya dalam satu perjalanan. Miliar ini. Aku bahkan tidak berani memimpikannya. Ya. 1 miliar. Apa? Jiang Bei sebenarnya memungut batu giok di gunung, dan menghasilkan 1 miliar. Saya mendengarnya dengan telinga saya sendiri. Bos itu. Saya juga memberinya hiasan batu giok. Saya juga tidak mengenal Jiang Bei. Keberuntungan apa yang dia miliki? Hal yang bagus. Dia sudah menyiapkan semuanya. Jiang Bei ini. Mengapa Anda mempunyai nasib baik seperti itu? Hei. Dia menghasilkan uang dengan mengendarai gunung. Lalu dia menghasilkan uang sayang. Semuanya harus disembunyikan di Gunung Changbai. Selama aku bisa mengikutinya, temukan harta karun itu. Lalu saya bisa menghancurkan jalur finansialnya. Ini adalah ide yang bagus. Selama dia bisa menemukan harta karunnya, kita tidak hanya dapat menghancurkan jalur finansialnya. Anda masih bisa menghasilkan banyak uang. Liang. Dia mengikutiku. Sepertinya Anda mendengar bahwa saya menghasilkan uang. Ingin memanfaatkan saya. Harus menemukan cara untuk menyingkirkannya. Jiang Bei ini, kenapa kamu tidak bilang itu hilang? Medan Gunung Changbai terlalu rumit. Dia ingin bersembunyi. Tidak mungkin aku bisa menemukannya. Orang yang baru saja lewat. Itu Jiang Bei, kan? Itu dia. Saya dengar. Dia mengambil sepotong batu giok di pegunungan, menghasilkan banyak uang. Jiang Bei sangat beruntung. Pertama, ada berbagai macam produk pegunungan yang berharga. Pengambilan tanpa akhir. Sekarang saya mengambil batu giok lagi. Andai saja aku beruntung. Para pendaki gunung ini sangat berpengetahuan tentang Gunung Changbai. Kalau saja aku bisa memikirkan cara, biarkan mereka melakukan sesuatu untukku. Bayi-bayi yang menghasilkan uang. Bukankah mudah untuk menemukannya? Tempat ini, Liang tidak akan pernah bisa mengejar ketinggalan, kan? Ingin menyusulku. Ayo pergi ke gunung 10 tahun dulu. Hahaha. Ahli warisku. Selamat. Anda telah membuat Gunung Changbai ini. Persen dieksplorasi. 60. Kamu akan mendapatkan 500 tahun kehidupan. Dan Anda juga bisa menikmati kontrak bahasa Wanling. Lembut dan lembut. 2 jenis otoritas Dewa Gunung. Kontrak 10.000 bahasa roh ini. Saat menggunakan, Anda bisa bersama Gunung Changbai ini. Semua tumbuhan dan hewan berkomunikasi. Saat Anda menggunakan telinga melawan arah angin, kamu bisa mendengar. Di Gunung Changbai ini, setiap suara. Kemampuan ini sungguh menakjubkan. Mulai sekarang di gunung ini, tidak peduli apa yang terjadi. Tidak bisa lepas dari telingaku. Ini hari yang cerah. Bagaimana bisa tiba-tiba ada guntur? Ini, di gunung yang dalam dan hutan tua. Mengapa ada suara tangisan yang aneh?
Akulah yang menangis. Kamu orang ini, Anda benar-benar dapat mendengar saya berbicara. Kenapa kamu menangis? Apa yang terjadi? Aku menangis, kakekku. Kakek saya adalah Nanmu emas berusia 1000 tahun. Dalam hidupnya dia punya. Saya telah menahan banyak badai petir. Hari ini adalah hari di mana dia akan melampaui kesengsaraan dan naik ke surga. Ini juga merupakan badai petir terakhir. Itu sudah dipersiapkan sejak lama. Masih belum selamat dari badai petir. Kamu bisa membantuku. Apakah kamu akan menemui kakekku? Dia di sana. Ternyata itu Guntur. Ini adalah kesengsaraan Nanmu emas berusia 1000 tahun. Bagus. Nanmu emas berusia 1000 tahun ini. Tidak ada harapan. Ini. Nanmu emas berusia 1000 tahun tersambar petir. Bukankah itu hanya petir yang menyambar kayu? Jika Anda bisa membawanya turun gunung, pasti akan terjual dengan harga yang banyak. Tapi, Nanmu emas tahun ini. Dia adalah kakek dari pohon Nanmu emas kecil itu. Sebaiknya aku bertanya dulu, pohon Nanmu emas kecil itu? Nanmu emas kecil, kakekmu. Tidak ada harapan. Bolehkah aku mengambilnya? Kata kakek. Jika dia tidak berhasil mengatasi kesengsaraan, akan ada seseorang yang ditakdirkan untuk bertemu denganmu di masa depan. Ambil tubuhnya. Sekarang sepertinya kamu, itulah orang yang ditakdirkan. Anda mengambilnya. Terima kasih, Nanmu emas. Menerima. Bisakah kamu membawaku bersamamu? Saya satu-satunya di sini. Nanmu emas telah hilang. Saya bosan di sini dengan pohon. Ada hutan di gunung ini. Ada banyak binatang kecil di sana. Bantu aku dengan pekerjaan. Aku bisa mengantarmu transplantasi di sana. Oke, terima kasih. Ya. Menerima. Jiang Bei telah berada di pegunungan sepanjang hari. Belum turun gunung. Dia sedang merencanakan bermalam di pegunungan. Tanpa diduga, panen hari ini cukup besar. Saya mengambil kayu sambaran petir yang tak ternilai harganya. Kali ini, Anda akan menghasilkan banyak uang. Petir menyambar kayu. Jiang Bei adalah pemborosan. Anda dapat menemukan kayu sambaran petir di mana-mana. Artinya, ada banyak pohon yang tersambar petir di gunung tersebut. Saya akan membiarkan Jiang Bei bangga lagi. Semakin banyak harta yang dia temukan, semakin banyak pula. Semakin banyak uang yang Anda hasilkan, semakin mudah untuk membiarkannya. Para pendaki gunung-gunung Changbai, semakin mudah untuk iri padanya. Semakin saya bisa menghasut para pendaki gunung ini. Biarkan mereka melakukan sesuatu untukku. Saat itu, seluruh gunung Changbai adalah milikku. Sepotong kayu sambaran petir yang bagus. Tidak tahu berapa nilainya. Jiang Bei, kamu baru saja menelepon. Biarkan Bos Jin dan aku datang. Ada apa? Ah, Chen Yao, Bos Jin. Saya mengundang Anda untuk datang. Saya ingin Anda melihatnya. Hari ini, saya kebetulan berada di pegunungan. Dapat bayinya. Ayo, silakan duduk dengan cepat. Ini adalah... tidak kering. Tidak kering. Kayu. Kayu ini terlihat. Mengapa seperti kilat yang menyambar pohon? Bos Jin memiliki penglihatan yang bagus. Ini adalah kayu sambaran petir. Dan, itu adalah Nanmu emas berusia 1000 tahun. Setelah tersambar petir, petir menyambar kayu. Sangat jarang. Ini adalah waktu ketika saya sedang berkendara mendaki gunung. Diperoleh secara kebetulan. Aku tidak kenal kalian berdua. Apakah Anda tertarik? Jiang Bei. Hal ini, meski aneh, tapi, berbisnis parfum dengan kami, tidak ada koneksi. Sebaiknya aku tidak menginginkannya lagi. Saudara Jiang Bei, emas lamaku, lebih suka batu giok. Ketahui juga lebih banyak tentang batu giok. Tahun ini petir menyambar pohon itu. Memang aneh. Tapi aku sungguh tidak tertarik. Tanpa diduga. Apakah Anda menyerang pohon petir ini? Tidak tertarik. Sepotong besar kayu yang tersambar petir. Jika Anda tidak bisa menjualnya, kasihan sekali bayi sebesar ini. Tidak tahu juga. Di mana saya bisa menemukan pasar untuk kayu sambaran petir ini? Mengerti, saya tahu di mana mendapatkan harta sebesar ini. Di mana? Saya mendengarnya beberapa hari yang lalu. Lelang besar akan diadakan. Skala cukup besar, banyak di seluruh negeri. Kolektor dan orang-orang kaya akan pergi ke sana. Tepat sekali, saya memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Tepat sekali, aku akan mengantarmu ke sana. Lihat dunia. Di dalam, ada banyak hal aneh. Mungkin petir ini menyambar kayu. Bisakah Anda menemukan seseorang yang mengetahui barangnya? Kalau begitu terima kasih banyak, Bos Jin. Bos Jin, lelang ini. Ada berapa item lelang? Kapan giliranku? Petir menyambar kayu. Lelang di sini. Ini dibagi menjadi tempat dan acara. Di tempat inilah kita berada sekarang. Kali ini, hanya kamu. Item penawaran untuk kayu yang tersambar petir. Karena tempat ini hanya ada satu item lelang, kayu sambaran petir. Orang-orang itu, mereka semua ada di sini untuk sambaran petir. Saya harap Anda menawarkan harga yang bagus. Selamat datang semua tamu, datanglah ke pelelangan ini. Lot pertama di bawah. Itu adalah Nanshu emas. Setelah tersambar petir, terbentuk. Petir menyambar kayu. Bahan seperti ini kayu sambaran petir, sangat jarang terjadi di dunia. Ini kejadian langka dalam 1000 tahun.
Itu memang nanmu emas berumur 1000 tahun. Kayu sambaran petir dihasilkan. Tekstur ini, warna ini, langka di dunia. Saya sudah lama tidak melihat hal sebaik ini. Petir ini menyambar kayu. Saya harus memenangkannya. Nanmu emas berusia ribuan tahun. Ini sangat berharga. Selain itu, terjadi sambaran petir. Pola unik. Ini sungguh tak ternilai harganya. Bentuk dan bahan kayu sambaran petir ini. Itu yang terbaik yang pernah saya lihat. Tidak peduli apa. Anda dijamin mendapat untung tanpa kehilangan uang. Para tamu yang saya hormati, petir ini menyambar kayu, memiliki nilai hias yang sangat tinggi. Dan nilai koleksi. Baik sebagai barang koleksi. Masih menjadi harta karun townhouse. Semuanya adalah pilihan yang sangat baik. Sekarang, saya nyatakan. Lelang dimulai. Harga awal, 1 miliar yuan. Tawaran per waktu, tidak kurang dari 100 juta yuan. Mulai menawar. 2 miliar. Bos Jin. Siapa orang ini? Benar-benar mengambil tindakan. Hanya meneriakan harga yang mahal. Yang itu. Tapi Tuan Qian. Dia ada di dunia pengumpulan, tapi dia adalah sosok yang kuat. Apapun yang dia suka. Tak satu pun dari mereka adalah harta langka. Dan, saya sudah memeriksakannya ke profesional. Saudara Jiang Bei, petir ini menyambar kayu. Bernilai 4 miliar. Sungguh. Lalu kali ini, bukankah menyenangkan menghasilkan banyak uang? Tidak mengharapkan itu, Tuan Qian akan datang ke pelelangan ini. Sepertinya. Ini memang barang bagus. 2,5 miliar. 2,6 miliar. 2,7 miliar. Bayi yang seperti itu. Itu sepadan dengan harga saya. 3 miliar. 3,2 miliar. 3,5 miliar. Teman ini, tawarannya sangat murah hati. Tapi petir menyambar kayu. Bertekad untuk menang. Saya akan membayar 3,8 miliar. Jiang Bei, hampir 4 miliar. 3,9 miliar. 4 miliar. Harga ini benar-benar melebihi ekspektasi. Sayangnya, uang selalu ada. Anda tidak bisa mendapatkannya sama sekali. 4 miliar kali. 4 miliar 2 kali. 4,5 miliar. Hei, Chen Yao, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak. Apakah Anda tidak tertarik dengan kayu sambaran petir ini? Saya benar-benar tidak tertarik. Tapi saya melihat Tuan Qian, pohon yang tersambar petir ini pasti menang. Banyak tawaran. Mungkin, dapat menghasilkan lebih banyak uang. Chen Yao, harga 4,5 miliar itu tidak murah. Saya tidak akan mengikuti uang ini lagi. Kemudian petir ini menyambar pohon itu. Mari kita hancurkan saja ke tangan kita. Yakinlah. Saya tahu. Menarik. 5 miliar. Angstrom, Chen Yao. Harga ini jauh lebih mahal dari itu. Nilai petir menyambar kayu. Tidak bisa mengikuti. Jiang Bei. Petir ini menyambar kayu. Aku harus membiarkannya, memaksimalkan manfaat. 5,5 miliar. Nona Chen. Apakah Anda mencoba memecahkan langit? Jika Tuan Qian tidak mengikuti, semuanya sudah berakhir bagi kita. Chen Yao sangat percaya diri. Apakah mungkin, biarkan petir ini menyambar kayu, menjualnya dengan harga lebih tinggi? Gadis kecil ini, dari mana asalnya? Saya bahkan tidak melihat berapa berat saya. Berani bersaing dengan Tuan Qian, dan dia menaikkan harga begitu tinggi. Bukankah ini meminta kematian? Bersenandung, itu saja. Gadis kecil ini melebih-lebihkan kemampuan seseorang. Saya benar-benar berpikir, Qian Lao bisa terus bermain dengannya. Nanti, mari kita lihat bagaimana akhirnya. Bersenandung. Tunggu sebentar, saya tidak akan mengikuti Anda ketika saya sedang menunggu uang. Lihat bagaimana dia menangis. 6 miliar. 6 miliar. Ya Tuhan, Tuan Qian sebenarnya mengubah harga, ditambah menjadi 6 miliar. Keberanian ini, seperti yang diharapkan, dekan kolektor. Saya tidak akan mengikuti lagi. 6 miliar pertama kali. 6 miliar kali. 6 miliar kali. Kesepakatan. Selamat, Tuan Qian, dengan harga 6 miliar, memotret pohon sambaran petir yang berharga ini. Harga lelang sebenarnya. Ini lebih kuat dari petir yang menyambar kayu, bernilai 2 miliar lebih. Sangat menguntungkan. Pemuda. Muda. Ada hal yang bagus. Kehidupan masa depan yang mengerikan. Tuan Qian, Anda telah memenangkan hadiahnya. Petir menyambar kayu bisa mendapatkan apresiasi Anda. Itu adalah berkahnya. Tuan Qian, Tuan Jiang. Ini adalah kayu yang tersambar petir. Sertifikat dan prosedur transaksi yang relevan. Silakan lihat. Setelah dipastikan benar, Anda bisa menandatangani. Tidak masalah. Tuan Qian. Bagus. Tuan Qian, petir menyambar kayu. Akan ada orang yang berdedikasi diantar ke tempat tinggal Anda. Tuan Jiang, 6 miliar yuan dari lelang. Akan terjadi nanti, dikreditkan ke akun Anda. Kakek Qian, potongan petir ini menyambar kayu. Tapi Jiang Bei, di Gunung Changbai, saya menemukannya dengan susah payah. Bagaimana kabarnya? Apakah kamu menyukainya?
Suka. Itu sepotong kayu petir yang bagus. Kakek Qian. Mungkinkah itu? Apakah kalian saling kenal? Ya. Di Kyoto. Keluarga Chen Qian kami. Seorang teman keluarga. Tidak heran. Tidak heran Nona Chen. Beraninya kamu menaikkan harga? Ternyata saya tahu. Tuan Qian pasti akan mengikutinya. Hei, benar, Tuan Qian. Petir menyambar kayu. Nilainya hanya 4 miliar. Saat itu, saya akan memberi Anda 2 miliar lebih kembali padamu. Orang-orang muda. Kamu adalah seorang pemuda dengan potensi besar. Di masa depan akan menjadi senjata yang hebat. 2 miliar ini. Terima saja dengan tenang. Anggap saja sebagai uang seseorang berteman denganmu. Hadiah pertemuan. Hei, Tuan Qian, 2 miliar ini. Itu bukan jumlah yang sedikit. Sama sekali tidak ada peluang. Jika Anda tidak menerimanya, bukan begitu. Seseorang memandang rendah uang saya. Uang saya adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang. Tidak ada alasan untuk mengambilnya kembali. Anda menolak lagi. Itu saja, jangan beri aku wajah tua ini. Itu. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Qian. Sangat mencintaiku. Jika di masa depan, dapat digunakan tempatku di Jiangbei. Tuan Qian, pesanan Anda kapan saja. Masalah sepele. Pelanggan yang terhormat. Akun Anda menerima transfer. 6 miliar yuan. Pemuda. Sejak. Uang telah tiba. Ini kesepakatan kita. Bahkan jika itu sudah selesai. Hei, itu. Sudah waktunya bagi saya untuk pergi. Ya, oke. Tuan Qian, mohon pelan-pelan. Zhigong Jiangbei mengambil kayu sambaran petir di Gunung Changbai. Ya, saya mendengarnya dengan telinga saya sendiri. Petir menyambar kayu, tapi itu jarang terjadi. Barang bagus, barang bagus mungkin bisa dijual ratusan juta. Beberapa ratus juta. Begitu banyak uang. Sayang di gunung, awalnya itu milik semua orang. Sekarang Jiangbei mengambil batu giok lagi, memetik kayu lain yang tersambar petir. Mereka yang tidak tahu memikirkan hal ini. Semua harta karun di gunung itu miliknya. Biar ku beritahu padamu. Mengapa? Sayang di gunung. Biarkan dia milik semuanya untuk diri sendiri. Biarkan kita harus pergi dan bertarung dengannya. Harta karun gunung ini, itu juga harus menjadi milik kita. Tapi, bahkan di gunung ini, ada juga kayu giok dan sambaran petir. Kami juga tidak. Semoga beruntung. Saya dapat menemukannya. Kayu giok dan petir. Kita tidak dapat menemukannya. Tapi, aku masih tahu tempat ini. Ada sesuatu yang bisa menghasilkan uang. Hutan. Ada tempat tersembunyi di Jiangbei. Hutan linden yang hanya diketahui olehnya. Dia bersandar di hutan linden ini. Berapa juta yang bisa Anda hasilkan setiap bulannya? Sangat banyak. Setiap orang adalah pendaki gunung. Mengapa? Dia menempati hutan untuk dirinya sendiri. Hasilkan kekayaan Anda sendiri. Kita harus mengambil bagian ini. Temukan hutannya. Menjadi kaya. Ya, itu benar. Kita harus temukan hutannya. Menjadi kaya. Benar, benar, benar. Pergi. Pergi. Tanpa diduga. Ada area luas yang tersembunyi di sini. Hutan limau. Tidak heran Anda mengatakannya sebelumnya. 4 musim di sini. Dapat menyediakan pasokan bahan baku. Itu adalah ide mendadak dari Bos Chen. Mau datang dan cek asal bahan bakunya. Bagaimana kepuasan Anda? Puas. Sangat puas. Wah. Sungguh hutan linden yang sangat luas. Saya menemukannya. Saya akan menjadi kaya. Seseorang benar-benar menemukan tempat ini. Ah. Saya punya sesuatu untuk dilaporkan. Mengapa kamu tidak mendekat dan melihat? Bagus. Beberapa hari ini ketika saya tidak berada di Gunung Changbai, apakah ada sesuatu yang terjadi di sini? Orang jahat itu, Liang, buanglah para pendaki gunung itu berkumpul bersama. Katanya dia ingin merampok hutan ini. Liang. Orang ini. Ini sungguh menghantui. Kali ini, dia harus diberi pelajaran. Hanya dengan begitu dia bisa mengingatnya. Ada banyak dari mereka. Kamu hanya satu. Apa yang harus dilakukan? Saya tidak sendirian. Semua hewan dan tumbuhan di gunung ini. Mereka semua adalah mitra saya. Tidak sulit untuk menghadapinya. Terlebih lagi. Saya masih memiliki liontin giok di tangan saya. Bagus. Lalu aku akan pergi beritahu hewan dan tumbuhan di pegunungan. Biarkan mereka memperhatikan Liang. Dan situasi orang-orang yang mengemudikan gunung. Ya, silakan. Bos Li, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Hutan besar itu. Tepat di depan. Cepat. Tindak lanjuti dengan cepat. Peluang untuk menghasilkan banyak uang akan datang. Bagus. Pergi. Mereka datang ke hutan linden. Ya. Terdengar. Mereka ingin lebih dekat. Tidak semudah itu. Saya akan menggunakan pengendalian air sekarang. Memblokir jalan mereka. Maka jagalah mereka dengan baik. Ah. Inilah cara Anda memimpin. Sungai yang begitu lebar. Bagaimana kamu ingin aku hidup?
Aneh. Tidak ada sungai di sini sekarang. Mengapa sungai tiba-tiba muncul? Sayang sekali. Mengapa Anda tidak memimpin dengan cepat? Sangat mengagumkan. Itu mungkin berubah menjadi sungai dalam sekejap. Teknik pengendalian air ini sungguh menakjubkan. Ini semua sangat mudah. Sekarang semuanya memasuki pegunungan yang dalam. Saatnya membiarkan hewan berada di pegunungan. Yi Shenlong muncul. Tempat apa ini? Mengapa jalan ini begitu sulit? Bos Li. Tanzie, jalan di pegunungan ini memang tidak mudah untuk berjalan. Terus bertahan. Hutan akan segera tiba. Suara apa ini? Ah, serigala. Itu sekelompok serigala. Bos Li, ayo cepat pergi. Tanzie, hewan ini di Gunung Changbai. Kekuatan serangannya sangat kuat. Kelompok orang kami belum tentu lawan mereka. Bukankah mereka hanya beberapa serigala? Apa yang perlu ditakutkan? Bagaimana kalau kita mengambil jalan memutar? Ah, ah, ah. Monster macam apa ini? Benar-benar seekor naga. Ini sebenarnya bunga. Pertama, sungai itu muncul entah dari mana. Sekarang, Tanzie, naga itu muncul lagi. Naga itu muncul lagi. Tanzie, mungkinkah itu? Mungkinkah Dewa Gunung itu muncul? Dewa Gunung sedang memperingatkan kita. Bukankah sebaiknya kita lebih dekat ke hutan? Itu pasti. Dewa Gunung pasti sudah muncul. Ini peringatan dari Dewa Gunung. Dewa Gunung, ampuni hidupku. 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 Ini semua palsu. Bagaimana bisa ada naga di dunia ini? Bangunlah dengan cepat. Bangunlah dengan cepat. Pergi dan carikan aku hutan. UPS. Dewa Gunung. Kami tahu kami salah. Kami tidak pernah berani datang lagi. Dewa Gunung, tolong lepaskan kami. Dewa Gunung, tolong selamatkan kami. Dewa Gunung. Kasihanilah aku, Dewa Gunung. Kami tidak pernah berani datang lagi. Kami tidak pernah berani datang lagi. Saya kira mereka masih memiliki kesadaran diri. Shenlong, kembali. Terima kasih Dewa Gunung. Terima kasih kepada Dewa Gunung karena telah menyelamatkan hidupku. Pergi. Pergi dengan cepat. Biarkan saja mereka pergi. Mereka tidak menyebabkan kerugian yang nyata. Aku juga tidak ingin membunuh siapapun. Bagi mereka yang mengendarai gunung, Dewa Gunung adalah kepercayaan mereka. Mereka sangat ketakutan hari ini. Nanti, jangan berani menghadapi hutan linden. Ada ide. Adapun Liang, tanpa bimbingan mereka, itu tidak mungkin baginya ditemukan di sini. Masuk akal. Saudari itu berasal. Hutan linden sudah habis. Hutan linden ini sangat besar. Ini adalah tempat yang saya pilih dengan cermat. Bunga pohon linden berlimpah. Bahan baku wewangian fumeng. Jangan khawatir. Jiang Bei, sebenarnya aku datang hari ini. Dia datang dengan sebuah misi. Perusahaan kami telah meluncurkan 2 wewangian baru. Permintaan melebihi pasokan. Jadi, aku ingin berada di sini bersamamu. Buka perusahaan baru dan pabrik baru. Ini rencananya. Ya. Ini adalah ide yang bagus. Buka cabang dan pabrik di sini. Ini juga nyaman untuk produksi. Aku ingin mengundangmu. Jadilah penanggung jawab pabrik baru dan perusahaan baru. Memberi Anda 30% saham. Bagaimana kabarnya? Biarkan saya menjadi orang yang bertanggung jawab. Kembalikan 30% sahamnya kepada saya. Kamu sangat percaya padaku. Kemampuan Anda, saya melihat semuanya. Tentu saja aku percaya padamu. Jawab atau tidak? Dijawab. Tapi saya tidak mengerti manajemen. Anda perlu menemukan beberapa lagi. Seseorang yang Anda percayai. Oke. Jangan khawatir. UPS. Hei. Ayah, ibu. Ada apa dengan kalian? Mengapa kamu terlihat sangat sedih? Baru-baru ini, tidak ada jamur di gunung. Aku dan ayahmu tetap di rumah tanpa melakukan apapun. Terlalu sibuk untuk panik. Hahaha. Saya punya kabar baik di sini. Mungkin, dapatkah saya menemukan sesuatu untuk Anda lakukan? Kabar baik apa? Baru-baru ini, Chen Yao ingin berada di dekat rumah kami. Buka wewangian impian, pabrik cabang dan perusahaan. Dia meminta saya untuk mengaturnya. Saya khawatir. Tidak ada orang yang dapat diandalkan di sini untuk membantu saya. Mengapa kalian tidak mencobanya? UPS. Manajemen, perusahaan dan pabrik. Sebelum ibumu dan aku,
Saya belum pernah mengelola hal sebesar ini sebelumnya. Bisakah kita melakukannya? UPS. Ini pasti akan berhasil. Bagaimana kalau aku mencari seseorang untuk mengajarimu? Rumah kami punya uang sekarang. Kamu saatnya menjadi bos besar. Dan Anda di sini, pekerjaan perusahaan dan pabrik. Nanti tidak perlu lagi tidur di udara terbuka. Xiao Bei. Apa yang Anda katakan masuk akal? Haha. Xiao Bei. Saya mendengar apa yang Anda katakan. Saya memiliki keyakinan di hati saya. Ya, itu. Mari kita mencobanya. Hahaha. Bagus, kita. Saya pasti akan belajar dengan giat. Aku tidak akan pernah menahanmu. Hahaha. Bagus. Atur semua hal sepele ini. Lalu saya bisa pergi ke Gunung Changbai untuk mendaki gunung lagi. Hei. Ini adalah perjalanan gunung. Anda tetap harus menggunakan perspektif. Ah. Sayangnya. Di lubang itu. Mengapa ada begitu banyak batu? Apakah akan ada harta karun? Hei. Warna batu ini. Mengapa itu terlihat begitu familiar? Ya. Itu batu giok. Hei. Ya. Di sini. Ini sebenarnya semua batu giok. Saya pergi. Berapa nilainya? Namun, menginginkan ini, tidak sulit untuk mengubahnya menjadi uang tunai, tapi uang tunai selalu mati. Saya harus memikirkan cara. Simak manfaat batu kasar tersebut. Maksimalkan. Ya Tuhan. Begitu banyak batu giok. Jiang Bei. Apakah kamu berbohong padaku? Aku beritahu kamu. Ini semua adalah batu giok yang bagus. Anda juga tidak akan mempercayainya. Bukankah kamu membawa peralatan sendiri? Uji sendiri. Oke. Ayo. Ini benar-benar batu giok. Bahannya bagus sekali bahkan ada senternya. Itu semua bisa difoto. Sayangnya, saya hanya tidak tahu bagaimana kualitasnya. Angstrom, bisakah saya? Ah. Apakah Anda ingin membukanya di tempat? Lihat kualitasnya ya. Buka itu. Kebetulan saya juga ingin melihatnya. Batu giok di gua ini. Apa kualitasnya? Hei, oke. Menyegarkan. Sayangnya. Pilih saja yang ini. Batu ini, material ini, kualitas relatif di tengah. Harus bisa mewakili kualitas seluruh gua Zamrud. Ya. Tuhan. Ini adalah warna hijau kekaisaran yang paling utama. Kualitasnya relatif menengah. Mereka semua dapat menghasilkan warna hijau imperial terbaik. Bagaimana dengan batu kasar lainnya di gua ini? Bukankah ada harta karun besar yang tersembunyi di dalamnya? Jiang Bei. Bisakah saya membuka beberapa dolar lagi? Buka itu. Berapa banyak potongan yang Anda pilih? Kebetulan saya juga ingin melihatnya. Batu kasar di gua ini. Apa kualitasnya? Sayangnya. Angstrom. Apakah materi ini tidak berguna? Kenapa ungu? Bukan tidak berguna. Bukan tidak berguna. Bukan tidak berguna. Ini ungu. Adalah sejenis kualitas batu giok yang sangat berharga. Kamu lihat. Warna ini sangat kaya. Atau kaca? Mendesis. Ini warna ungu kerajaan. Ini sangat jarang di pasaran. Hahaha. Lalu seperti yang Anda katakan. Bukankah itu sangat berharga? Tentu saja. Saudara Jiang Bei, ungu kerajaan ini. Saya telah berkecimpung dalam bisnis batu giok selama bertahun-tahun. Saya memiliki banyak bunga violet di tangan saya. Tapi saya bisa melihat kualitas ini. Ini pertama kalinya. Saya tidak menyangka material ada di lubang ini. Ini sangat bagus. Buka beberapa dolar lagi. Saya akan membuka beberapa lagi. Ah. Ya. Ini.
Mengapa bahan ini memiliki dua warna? Apakah ini ungu atau hijau? Mungkinkah bahannya juga bagus? Ini lebih dari sekedar hal bagus. Saudara Jiang Bei. Ini adalah pita musim semi. Musim semi berwarna ungu. Warnanya hijau. Pada materi ini, dua warna muncul secara bersamaan. Bisa dikatakan satu dari sejuta. Warna ungu dan hijau ini sebenarnya bisa berbaur, begitu harmonis dan natural. Tidak ada jejak kotoran dan hambatan. Yang terbaik. Luar biasa. Warna pita pegas semacam ini. Jangan bilang kamu pemiliknya. Bahkan lelang teratas. Saya belum melihatnya. Saya pernah melihatnya dengan perspektif sebelumnya. Batu kasar di gua ini, hampir semuanya penuh dengan bahan bagus. Saya pikir itu akan bernilai banyak uang. Tapi saya tidak menyangka itu akan sangat berharga, batu kasar di gua ini. Begitu banyak. Ini hanyalah sebuah gunung emas. Tidak. Ini adalah beberapa gunung emas menumpuk. Sangat kaya. Begitu banyak bahan bagus. Saudara Jiang Bei, bagaimana Anda berencana menjualnya? Saya berencana untuk menjual semuanya. Jual semuanya. Begitu banyak bahan bagus. Keuntungan yang bisa dibawa, itu akan menjadi angka astronomis. Tapi inilah aku. Dana yang dapat dimobilisasi, tidak cukup untuk membeli semuanya. Bos Jin, Anda menginginkan semuanya, hal yang bagus. Saya pasti menginginkan semuanya. Tapi, saya tidak punya cukup uang. Jika Bos Jin cukup tulus, bukannya saya tidak bisa menjual semuanya kepada Anda, Saudara Jiang Bei. Ketulusan apa yang kamu inginkan? Saya dengar. Toko perhiasan Jinyu Mantang Jin. Ini adalah toko batu giok dan perhiasan terbaik di negara ini. Perusahaan papan atas. Pasar. Di seluruh negeri. Ya. Rumah yang penuh emas dan batu giok adalah nenek moyang saya. Warisan yang diturunkan. Itu juga merupakan fondasi keluarga Jin kami. Maksud Saudara Jiang Bei. Uang tunai. Saya tidak kekurangan. Pembelian satu kali. Terlalu banyak tekanan pada Anda. Untukku. Itu hanya uang mati. Yang saya inginkan adalah kerja sama jangka panjang. Misalnya, saham Jinyu Mentang. Saham. Saudara Jiang Bei. Nafsu makanmu. Apakah itu terlalu besar? Jika Anda tidak memiliki nafsu makan yang besar, bagaimana melakukan bisnis besar? Bos Jin. Saya bisa menjamin. Batu-batu kasar ini, semuanya adalah batu giok kualitas terbaik. Dan, Anda baru saja membuka batu untuk memeriksa barangnya. Alami, tahu nilai batu kasar ini lebih baik dari saya. Oke. Demi persahabatan kita, aku akan memberimu bagian. Berapa banyak yang kamu inginkan? 30%. 30% ya. Tapi aku punya syarat. Jika Anda bertemu lagi di masa depan, bahan giok yang bagus harus diprioritaskan. Penuh dengan emas dan batu giok. Sejak ini semua adalah toko kami sendiri, maka saya pasti akan memberikannya prioritas. Bagus. Kalau begitu aku akan membuat kontraknya sekarang. Bawakan itu padamu. Bagus. Kalau begitu aku akan membuat kontraknya sekarang. Bawakan itu padamu. Ya. Jiang Bei. Kontrak telah dikirim. Lihat. 30% saham. Hitam dan putih. Semuanya tertulis di dalamnya. Bos Jin sedang bekerja. Ini sungguh meyakinkan. Jiang Bei. Lihat. Jika tidak ada masalah, tanda tangani saja. Ditandatangani. Bayiku. Baru setelah itu resmi dimasukkan ke dalam penyimpanan hatiku. Hanya dengan begitu kita bisa merasa nyaman. Ya. Ya. Bos Jin, kalau begitu doakan kami baik-baik saja. Selamat bekerja sama. Ya. Dengan kontrak yang menguntungkan ini, kekayaan bersih saya saat ini. Lagi pula seharusnya ada puluhan miliar. Sialan. Ini rumahku. Anda tidak bisa melakukan ini. Bajingan, ini adalah perampokan. Tuan Li. Karena kamu jahat, menyediakan bahan baku berkualitas buruk. Wewangian Fumeng membutuhkan Anda, memberikan santunan sebesar 38 juta. Batas waktu pelunasan kini telah tiba. Kompensasi 38 juta Anda belum dikembalikan. Jadi, untuk memindahkan rumah dan bisnis Anda sebagai jaminan. Jiang Bei. Itu dia. Ini semua salahnya. Jika bukan karena dia, bagaimana saya bisa bangkrut? Kamu mati. Aku harus membiarkanmu mati. Xiao Bei kembali. Tepat sekali. Aku dan ayahmu baru saja menonton 10 miliar bisnis. Katakan saja,
Katakan padamu apa? Hahaha. 10 miliar bisnis. Kamu lihat. Hahaha. Orang terkaya di kerajaan naga. Chen Tian. Habiskan 10 miliar untuk menemukannya. Gunung Changbai. Tetesan salju emas. Benda suci Gunung Changbai. Satu bunga dalam 500 tahun. Dapat memperpanjang umur. Tetap bugar. Permajaan. Ibumu terobsesi dengan uang. Lalu lihat itu. Kata-kata puluhan miliar. Saya tidak bisa berjalan lagi. Teratai emas ini. Hanya sebuah legenda. Bagaimana mungkin? UPS. Orang kaya bersedia membayar. Beli dengan harga besar. Bagaimana jika itu benar? Ini adalah bisnis 10 miliar. Ada dewa dan naga di Gunung Changbai. Satu lagi tetesan salju emas. Itu bukan tidak mungkin. Bagaimanapun, saya harus berkendara ke atas gunung. Bisnis door-to-door ini. Rugi kalau tidak dicari. Kamu binatang. Tinggal di Gunung Changbai sepanjang tahun. Pernahkah Anda melihatnya? Tetesan salju emas. Saya tahu. Ini adalah objek suci Gunung Changbai. Terlihat sangat tersembunyi. Sulit ditemukan. Orang yang memakannya bisa meremajakan dirinya sendiri. Tetap bugar. Setidaknya bisa diperpanjang. Bagaimana dengan 500 tahun kehidupan? Apa? 500 tahun kehidupan. Sepertinya Gunung Changbai. Teratai salju yang benar-benar emas. Dan efeknya jauh lebih kuat dari apa yang diberitakan. Andai saja itu bisa ditemukan. Tidak masalah jika Anda meninggalkannya di rumah untuk digunakan oleh orang tua Anda atau menjualnya dan menghasilkan uang, saya yakin saya akan mendapat untung. Tupai. Beritahukan pada hewan-hewan di pegunungan. Biarkan mereka bantu kami menemukan ini bersama. Teratai salju emas. Bagus. Hei, teratai salju emas ini. Itu layak untuk dikeluarkan puluhan miliar dolar. Benda suci Gunung Changbai. Sebenarnya tidak terlalu sulit untuk menemukannya. Sudah hampir sepanjang hari. Saya turun dari gunung. Ditemukan di tebing berbatu di mana tidak ada rumput yang tumbuh. Kewaskitaan. Semua kemampuan digunakan. Sebenarnya sedikit teratai salju. Tidak ada jejak yang ditemukan. Ahli warisku. Selamat. Anda sudah melakukan ini. Gunung Changbai. Jelajahi 70%. Ah. Kamu akan mendapatkan 500 tahun kehidupan. Bisa juga diwariskan. Otoritas tubuh Dewa Gunung. Dewa Gunung berkumpul. Inti dari pegunungan. Kekuatan spiritual bumi. Dapat melindungimu. Tubuh itu abadi. Sangat kuat. Tidak ada kejahatan yang akan menyerang. Kebal terhadap segala jenis racun. Kebal. Mendapatkan otoritas baru. Itu adalah hal baik yang layak untuk dibanggakan. Namun, hari ini saya hanya ingin mencari teratai salju emas. Dewa Gunung, saya sudah mencarinya sejak lama. Bisakah Anda memberi saya petunjuk? Teratai salju emas. Ini adalah objek suci Gunung Changbai. Anda berasal dari Gunung Changbai. Pewaris Dewa Gunung. Itu adalah benda suci. Orang yang ditakdirkan akan menemukannya. Sayangnya. Menemukannya, ya. Sudahkah Anda menemukan teratai salju emas? Tidak. Itu orang jahat Liang. Menemukan Gunung Changbai lagi. Aku membawanya bersamaku kali ini. Sekelompok besar orang dengan pisau. Liang mencari masalah dengan saya mengenai hal ini. Dia sangat gigih. Sekalipun Anda mendaki gunung, Anda tidak akan bisa hidup nyaman. Saudara bekas luka, Jiang Bei berada di Gunung Changbai. Selama kamu bisa membantuku menyingkirkannya, aku akan memberimu berapapun jumlahnya. Saya bekas luka, telah berada di jalan selama bertahun-tahun. Tangani bocah ini, sangat santai. Saudara laki-laki, salin pria itu ke atas gunung. Beli pembunuhan untuk membunuh. Saya tidak mengharapkan Liang ini. Cemburu, aku sangat iri. Tampaknya, jangan melawan dia untuk mendapatkan hasil. Dia tidak akan menyerah. Saudara Dao, itu dia. Dia adalah Jiang Bei. Anak laki-laki. Anda dapat berlari dengan cukup baik. Aku sudah lama mencarimu. Anda sebenarnya bersembunyi di sini. Saudara laki-laki, persetan denganku. Hancurkan dia. Teman di pegunungan. Saatnya untuk keluar dan menyapa. Menyapa para tamu. Besar, kakak laki-laki. Mengapa ada begitu banyak serigala dan harimau? Apa yang membuatmu panik? Hanya sekelompok binatang. Jaga semuanya tetap stabil untukku. Siapa yang membunuh lebih banyak hewan hari ini? Kembali. Hadiah ganda. Jiang Bei, pergilah ke neraka. Liang, kamu tidak bisa membunuhku. Bagaimana ini mungkin? Pergilah ke neraka.
Ini adalah seekor naga. Naga itulah yang membakarku. Jiang Bei, monster macam apa kamu? Raksasa. Liang. Saya manusia. Itu, Jiang Bei, yang selalu Anda anggap remeh, kataku. Kamu tidak bisa membunuhku. Tidak mungkin. Jiang Bei, itu semua karena kamu, orang miskin dan putus asa. Jika bukan karena kamu, bagaimana saya bisa bangkrut? Apa yang menyebabkanmu berakhir seperti ini hari ini? Itu karena kecemburuanmu padaku. Dan kamu tidak bisa dijelaskan. Harga diri dan keunggulan. Apa hubungannya dengan saya? Anda menghasilkan lebih banyak uang daripada saya. Itu salahmu. Tunggu sampai kamu mati. Saya akan memberi Anda properti itu. Raih semuanya. Saat itu, semua uangmu adalah milikku. Jalannya ada di tangan Anda untuk dipilih. Konsekuensi, Anda hanya bisa menanggungnya sendiri. Tuan Jiang. Jiang Shenxian, kami hanya keluar untuk melakukan sesuatu. Luangkan hidupmu. Itu Liang. Itu semua atas perintah Liang. Tolong biarkan kami pergi. Luangkan hidupmu. Kami salah. Apa yang terjadi hari ini? Jika saya mendengar sedikit berita, Anda dapat yakin. Apa yang terjadi hari ini? Perut kita pasti busuk. Berdasarkan kemampuan Anda sendiri, bunuh kami. Ikuti saja, semudah meremas seekor semut sampai mati. Kami tidak akan lebih-lebihkan kemampuan kami untuk menantang Anda. Benar. Kami tidak melihat apapun. Kita tidak tahu apa-apa. Pergilah. Gunung Changbai, ini bukan tempat yang harus Anda datangi. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Terima kasih, Paman Jiang. Ayo keluar sekarang. Hidup ini. Jangan pernah melangkah ke Gunung Changbai. Pergi, ayo pergi. Ayo. Akhirnya bersih. Dapat melanjutkan mencari teratai salju emasku. Ini adalah tetesan salju emas. Tidak heran. Saya mencari untuk waktu yang lama dan tidak dapat menemukannya. Ternyata, letaknya di celah-celah batu ini. Sulit sekali mencari tempat setelah memakai sepatu besi. Tidak perlu usaha sama sekali. Sulit sekali mencari tempat setelah memakai sepatu besi. Tidak perlu usaha sama sekali. Saya menemukan 2 bunga sekaligus. Saya kebetulan mengambil 1 untuk dijual, 1 bunga kembali. Makan untuk orang tua. Ratusan miliar. Jika Xiao Bei dapat menemukan teratai salju emas, Anda bisa mendapatkan 10 miliar. Itu hanya legenda. Tidak ada teratai salju emas sama sekali. Ayah, ibu. Lihat. Apa ini? Emas. Emas. Ya Tuhan. Sungguh. Teratai salju emas. Miliar. Benda ini bernilai 10 miliar. Menjadi kaya. Kita akan menjadi kaya lagi. Hahaha. UPS. 10 miliar bunga. Hanya 20 miliar. Nah. Kamu sangat luar biasa. Anda berada di Gunung Changbai. Saya benar-benar menemukan bayi ini. Hahaha. Ayah, ibu, teratai salju emas ini dapat menguatkan tubuh, memperpanjang hidup. Yang ini, kalian berdua harus membaginya. Hei. Lengan dan kaki tua ini, makan makanan enak seperti itu, bukankah itu sia-sia? Itu saja. Hal yang bagus. Sia-sia jika Anda memberikannya kepada kami. Anda sebaiknya mengambilnya dan menjualnya. Ayah, ibu, benda ini langka dan mahal. Teratai salju emas ini, hanya ketika Anda menunggunya, adalah yang paling berharga. Saya mendapat 10 miliar lebih sedikit. Semoga kalian berdua panjang umur dan sehat selalu. Kesepakatan ini, nilai yang luar biasa. Maka Anda benar. Maka Anda benar. Selama kita satu keluarga, sehat. Ya, lebih baik dari apapun. Ya. Ibu itu juga mendengarkanmu. Anakku, mampu dan berbakti. Saya sangat diberkati. Hahaha. Itu. Aku harus menjaga kalian berdua setelah makan. Saya akan mencari orang terkaya untuk berdiskusi bisnis lagi. Makan dengan cepat. Ah. Ah. Halo Tuan Shen, nama saya Jiang Bei, akan datang, jual teratai salju emas. Orang-orang muda. Waktu saya sangat berharga. Sejujurnya, sebelum kamu. Sudah ada lebih dari selusin. Memegang barang palsu yang berbeda. Ayo membodohiku. Saya harap Anda membawa sesuatu hari ini. Tidak akan mengecewakanku. Benar atau salah?
Anda bisa mengetahuinya dengan mata Anda. Ini adalah Tuan Shen. Coba lihat. Ini benar-benar teratai salju emas. Perasaan ini tidak mungkin salah. Inilah yang ditemukan dalam buku-buku kuno. Tercatat benda-benda suci di Gunung Changbai. Tuan Jiang, tadi aku sedikit kasar. Harap pastikan untuk menjualnya kepada saya. Hanya harga yang saya sebutkan sebelumnya. 10 miliar. Saya akan menandatangani kontrak dengan Anda sekarang. Tuan Shen, Anda tidak ragu-ragu. Menghabiskan banyak uang. Datang dan mohon teratai salju emas ini. Agaknya. Efeknya yang paling penting. Kamu tahu. Apa maksudmu? Habiskan 10 miliar. Ayo beli teratai salju emas ini. 500 tahun kehidupan yang bisa dibawa. Saya pikir kesepakatan ini tidak banyak. Apa yang kamu inginkan? Saya mendengar bahwa grup Shen milik Tuan Shen. Tahun. Pendapatannya bisa mencapai lebih dari 300 juta yuan. Saya ingin menjadi anggota rapat pemegang saham Anda. Bersenandung. Orang-orang muda. Usia muda. Nafsu makannya tidak sedikit. Sebenarnya ingin saham grup Shen saya. Saya seorang pengusaha yang menjual sesuatu. Tentu saja saya ingin memaksimalkan keuntungan saya. Tuan Shen, Anda mungkin ingin berpikir dengan hati-hati. Jika uangnya habis, Anda bisa membuatnya lagi. Namun jika Anda melewatkan teratai salju emas ini. Tapi kita harus menunggu 500 tahun lagi. Anda menggunakan sebagian dari saham Anda. Sebagai imbalan atas pribadi Anda. Dan stabilitas keluarga Shen selama ratusan tahun. Akun ini. Anda harus menghitungnya lebih jelas dari saya, bukan? 5%. Aku bisa memberikannya padamu 5% saham. Hei, 5%. Ketulusan Tuan Shen. Agak terlalu ringan, bukan? Orang kaya di dunia ini. Tidak sedikit. Menurutku, mereka juga harus membutuhkan. Hal ini memungkinkan seseorang untuk memperpanjang teratai salju emas dengan umur 500 tahun. Apakah kamu mengancamku? Saya hanya mengingatkan Tuan Shen. Jangan sampai rugi besar untuk hal kecil. Berapa banyak yang kamu inginkan? Ya. 20%. 15%. Ini adalah hasil akhirnya. Jika kamu tidak mau, ambil teratai saljumu dan pergi. Saya, Shen, tidak pernah melakukannya. Bagus. 15% adalah 15%. Tuan Shen, selamat bekerja sama. UPS. Oke. Awalnya, kamu sudah merencanakannya. 15%. Tapi dia sengaja mengatakan 20%. Tuan Shen, prosesnya tidak penting. Yang penting, hasil ini. Baik untuk Anda dan saya. Terserah kamu. 15% saham Shen Group. Gantikan teratai salju emas ini. Sepadan dengan itu. Saya akan menelepon sekarang. Temukan seseorang untuk datang dan membuat kontrak. Tuan Shen, tidak ada masalah dengan kontraknya. Tanda tangani sekarang. Mulai sekarang. Anda adalah grup Shen. Pemegang saham yang penting. Tuan Jiang. Lalu sekarang. Teratai salju emas ini. Tuan Shen. Itu milikmu. Saya berharap Tuan Shen bisa mendapatkan kembali masa mudanya. Pimpin Shen. Ciptakan kemuliaan yang lebih besar. Hahaha. UPS. Sangat cantik. Hahaha. Ini terasa seperti menghasilkan banyak uang. Sangat bagus. Ini memberi saya lebih banyak motivasi untuk mendaki gunung. Tidak tahu juga. Benda kuno apa saja yang bisa kamu temukan saat ini? Hei. Pohon-pohon di sekitar sini. Semuanya baik-baik saja. Kenapa hanya yang ini saja? Ini akan mati. Mendesis. Siapa yang akan menyelamatkan saya? Tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkan lagi. Aku akan mati. Jangan menangis dulu. Di sekitar sini. Kenapa banyak pohon? Pohonmu akan mati. Rimpang saya. Diblokir oleh sesuatu di bawah tanah. Tidak mampu menyerap nutrisi dan uap air. Aku hampir mati kehausan, mati kelaparan. Karena kamu bisa mendengarku. Maka Anda harus menjadi orang baik. Tolong bantu saya. Jangan khawatir. Biarkan saya melihat apa itu dulu. Blokir rimpang Anda. Ya. Tidak heran itu sekarat.
Di bawah tanah ini. Mengapa ada kotak sebesar itu? Dua botol itu. Bagaimana tampilannya? Enamel mewah. Lihatlah betapa busuknya kotak besar ini. Kotak ini seharusnya berada di bawah tanah, terkubur dalam waktu yang lama. Apakah mungkin? Barang antik sekali. Bisakah saya menyelamatkan orang? Ada bantuan? Ada bantuan. Akarmu. Tersembunyi di balik kotak perhiasan dan porselen. Jangan khawatir, saya akan menggalinya sekarang. Selamatkan hidupmu. Ya. UPS. Tidak heran, saya tidak bisa menyerap nutrisi. Ternyata saya terjebak oleh kotak ini. Terima kasih telah membantu saya. Sama-sama, ini untukku. Itu sangat mudah. Sebaliknya, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika bukan karena kamu, tidak mungkin saya bisa menemukan harta karun ini. Untuk mengungkapkan rasa terima kasih, biarkan aku membantumu. Ya. Wah. Kamu luar biasa. Menurutku, aku seperti sekarang penuh vitalitas. Wah. Dua botol enamel ini. Keahlian dan warna. Semuanya sangat bagus. Ini harus bernilai banyak uang. Bersenandung. Hanya tidak tahu. Apa isi kotak kecil ini? Ah. Ah. Ya Tuhan. Ini adalah mahkota rambut yang digunakan oleh orang-orang zaman dahulu yang sangat besar. Sangat indah. Itu adalah harta karun yang unik. Bayi-bayi ini. Berapa nilainya? Hei. Adik kecil ini. Ayo, ayo, ayo. Tampak asing. Ini. Pertama kali mengunjungi Panjiayuan. Ya. Kotak di tanganmu. Terlihat cukup berat. Ada hal-hal baik. Biarkan saya melihat pasarnya. Maka Anda telah datang ke tempat yang tepat, menemukan orang yang tepat. Saya, Luyan, di sini di Panjiayuan. Itu cukup terkenal. Sayang aku pernah melihatnya. Tidak apa-apa. Setidaknya itu 100 keping. Saya telah melihat banyak hal bagus. Kotakmu. Buka dan lihatlah. Andai saja ada bayi yang baik. Memberimu tawaran, memuaskanmu. Oke. Lalu lihatlah. Hal yang bagus. Mari kita lihat, semuanya. Ya. Ya Tuhan. Cloisonne ini benar-benar menakjubkan. Lihatlah glasir ini. Ini enamel Cloisonne yang serius. Warna glasir yang murni dan kaya. Kerawang yang elegan dan rata. Pola ini sangat hidup. Di permukaan ini, distribusi gelembung dan kotoran. Ini jelas sekali. Karakteristik metode penembakan kuno. Imitasi sekarang. Tidak ada perasaan seperti itu sama sekali. Botol enamel ini. Saya khawatir saya sudah cukup tua. Ini enamel dari dinasti Yuan. Tanpa diduga. Masih barang antik tua. Enamel dari dinasti Yuan. Benar atau salah? Sama sekali tidak ada yang salah. Metode melukis sutra ini. Dan ini. Kepenuhan kapal. Dan warna dasar glasir. Ini jelas merupakan sesuatu dari dinasti Yuan. Enamel dari dinasti Yuan sangat jarang ada di dunia. Dan terpelihara dengan baik. Ini adalah keajaiban. UPS. Sayang. Sungguh suatu harta karun. Pemuda. Ya, botolmu. Apakah asal-usulnya jelas? Secara logika. Bayi di Gunung Changbai. Mereka semua seharusnya milik Dewa Gunung. Saya adalah pewaris Dewa Gunung. Jadi dari mana asal bayi-bayi ini? Cukup jelas. Ah, bayi ini merupakan pusaka leluhur di keluarga saya. Saudara. Maksudmu? Taruh botol ini. Ambil tindakan. Ya. Jika harganya tepat, jual saja. Saudara. Saya Wukian. Saya menawar. Hei, adik laki-laki, adik laki-laki. Tidak nyaman berbicara di sini. Terlalu banyak orang dan terlalu banyak mata. Ayo cari tempat yang tenang. Selamat mengobrol dan bicara perlahan. Tolong beri aku wajah Luyan. Ha. Ayo pergi. UPS. Luyan ini. Ingin makan sendiri lagi.
Enamel dari dinasti Yuan, tapi itu adalah hal baik yang jarang terjadi. Jatuh ke tangan Luyan. Tidak. Saya harus menemukan Tuan Qian secepatnya. Ayolah, saudara, duduk, 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 datang dan duduk. Hahaha. UPS. Nama saya Jiang Bei. Panggil saja aku dengan namaku. Saudara Jiang, Anda botol enamel Cloisonne. Sepertinya. Memang benda-benda tua yang telah dibuka secara turun-temurun. Namun, negara naga kita, yang penting adalah berpasangan. Kamu sayang. Jika itu pasangan, itu akan sangat berharga. Tidak jika. Botol enamel Cloisonne ini ada di tanganku. Memang sepasang. Sepasang botol enamel Cloisonne. Bagus, bagus. Saudara Jiang. Oh, Tuan Jiang. Itu. Di mana yang lainnya? Oke. Saya akan mencari seseorang untuk mengirimnya sekarang. Bagus. Hei. UPS. Ya. UPS. Sepasang botol enamel Cloisonne dinasti Yuan. Sebenarnya sepasang. Jika saya mengambilnya sendiri, maka Anda akan menjadi kaya. Hehe. Orang ini tidak mengerti barang antik. Perkiraan, menipu dan menipu. Itu milikku. Hei. Saudara Jiang, sepasang botol ini, semakin saya menontonnya, semakin saya menyukainya. Tapi kamu juga tahu. Barang antik baik-baik saja, kedalaman air. Terutama ini. Sayang yang berharga. Mendesis. Ini. Izinkan saya melihat sekilas. Aku bahkan tidak bisa menawar. Maksudku. Ini sepasang botol ini. Silakan datang ke ruang dalam. Biarkan penilai resmi di toko saya. Biarkan dia memeriksanya lebih cermat. Keluar dengan satu sertifikat identifikasi resmi. Punya sertifikat? Harga kami jelas. Didukung oleh sertifikat. Kita. Harganya juga bisa dinegosiasikan. Apakah menurut Anda begitu? Oh. Aku melakukan ini semua demi kebaikanmu sendiri. Punya sertifikat? Botolmu. Apakah lebih mudah untuk membeli dan menjual? Benar? Bos lu masih berpikir. Kemudian lakukan apa yang Anda katakan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? 2 jam. Hei hei hei. Cincin. Pria kecil. Bantu aku. Temui pria di sana itu. Apa-apaan ini? Hei. Hei hei hei. UPS. Hahaha. Hei. Halo. Ini aku. Luyan. Saya bertemu sepasang pria besar hari ini. Pas enamel Cloisonne dinasti Yuan. Otentik, benar-benar otentik. Saya sudah memasukkan datanya. Diwariskan kepadamu. Kamu. Segera. Temukan pasangannya. Cepatlah. UPS. Menjadi kaya. Menjadi kaya hahaha. Hahaha. Benar saja, Musanglah yang menggantikan sang pangeran, bos lu ini. Ide yang bagus. Tunggu sampai dia keluar. Anda menelepon beberapa teman lagi. Keluarkan botol itu dengan tenang. Ingatlah untuk menanganinya dengan hati-hati. UPS. Sayang sekali. Oh. Sayang sekali. UPS. Kepala penilai kami melihatnya dengan cermat. Kami juga menggunakan instrumen untuk memindai struktur internal. Sepasang botol ini. Ini adalah tiruan modern yang tinggi. Hei. Pengerjaan barang palsu ini cukup bagus. Ini hampir terlihat palsu. Tapi, bukan hal yang lama. Hei, kamu sangat bahagia tanpa alasan. Terima ruang Dewa Gunung. Apa? Ya. Tapi Tuan Jiang, jangan terlalu kecewa. Ini palsu. Ia juga memiliki nilai seni tertentu. Pengerjaannya sangat bagus. Lewat sini, aku melihatmu. Lakukan semuanya.
$200. Perlakukan saja saya sebagai kerajinan tangan. Aku menyimpan botol ini. Bagaimana menurut Anda? Bersenandung. Keluarkan botol enamel. Hei, sejak kedua botol ini palsu, maka prosedur kita akan lebih sederhana. Cukup tanda tangan di sini. Uang, aku akan segera memberikannya padamu. Hahaha. Bos Lu, apakah kamu yakin? Ini benar-benar botolku. Apa maksudmu? Tentu saja itu botolmu. Botolku. Kapan kamu menjadi begitu ringan dan lapang? Glasirnya juga kabur. Kerawangnya juga lembut. Bahkan aura usia tua pun hilang. Seperti inilah bentuk botol Anda. Apakah kamu salah mengingatnya? Ha. Anda mengatakan ini adalah produk asli saya. Lalu apa yang ada di tanganku? Apa ini? Tidak mungkin. Hal yang nyata jelas ada di dalam. Jelas di ruang dalam. Ah, Anda mempermainkan saya. Jika Anda tidak ingin orang tahu, kecuali Anda tidak melakukan apapun, Anda memiliki niat jahat. Mengganti satu hal dengan hal lain. Saya ingin menghabiskan 200 yuan, menipu botol berharga saya. Kehidupan selanjutnya. Bos Jiang, kesalahpahaman. Ini semua adalah kesalahpahaman. Anda mendengarkan penjelasan saya. Anda tidak perlu menjelaskannya. Bekerja sama dengan orang seperti Anda. Kotor saja sayangku. Kerja sama kita. Sejauh ini. Hei, bos kecil. Jangan terburu-buru menjual botol enamel dulu. Bos kami ingin membelinya. Kamu, Wu Qian. Mengapa Anda mencuri bisnis saya? Hari ini. Mengapa Anda tidak menjual botolnya kepada saya? Saya ingin Anda berada di sini di Panjiayuan. Sulit untuk bergerak bahkan 1 inci pun. Kenapa saya tidak tahu? Kapan Panjiayuan? Terserah padamu, Luyan, untuk memutuskan. Tuan Qian, apa yang kamu lakukan? Jiang Xiaoyu. Datang dan selamat. Saya mendengar Anda mendapatkan sesuatu yang bagus lagi. Saya datang tanpa diundang. Maaf mengganggumu. Ah, Tuan Qian, Anda serius? Kamu barusan mengancam Jiang Xiaoyu? Tuan Qian, kesalahpahaman. Saya tidak tahu. Dia mengenalmu. Luyan. Saya mendengar Wu Qian berkata, Anda sering mencuri dan mengubah keadaan. Menipu mitra. Perilaku Anda melanggar aturan Panjiayuan. Itu juga melanggar tabu di industri. Saya uang seseorang sebagai rapat Dewan Panjiayuan. Itu harus diberikan kepada Jiang Xiaoyu. Sebuah penjelasan. Ai Qian Lao. Saya tahu itu salah. Anda mengangkat tangan Anda tinggi-tinggi. Biarkan aku pergi. Mulai sekarang, cabut izin usaha Anda. Hapus secara permanen. Direktori Kamar Dagang Panjiayuan. Saya akan memberitahu semua mitra dan rumah lelang. Permanen. Mengakhiri urusan bisnis apapun dengan Anda. Jiang Xiaoyu. Perlakukan seperti ini. Apakah Anda masih puas? Tuan Qian adil dalam menangani berbagai hal. Terima kasih Tuan Qian. Pimpin keadilan. Saya dengar Anda mendapat yang baru. Botol enamel Cloisonne. Belum muda. Saya tidak tahu apakah saya bisa. Mari kita bicarakan bisnis ini dengan Anda. Tentu saja. Tuan Qian, ini adalah sepasang botol enamel Cloisonne. Ternyata itu adalah pasangan. Luar biasa. Sungguh menakjubkan. Bisakah saya memulai dan melihatnya? Ya. Tolong. Kerawang halus. Tekstur rapi. Mendesis. Dahulu kala. Ini memang enamel Cloisonne dari dinasti Yuan. Hei. Ini sangat jarang. Yang paling penting adalah dapat berpasangan. Disimpan sampai sekarang dalam kondisi sempurna. Ini adalah keajaiban. Tuan Qian. Nilai dari sepasang botol ini tidak dapat diukur. Ambil satu sendirian. Ini adalah harta karun kelas dunia. Bisa tampil berpasangan. Itu adalah sesuatu yang bahkan aku tidak berani memikirkannya. Perkirakan nilai spesifik. Menurutku, perkiraan konservatif. Lebih dari 7 miliar. Ya. Xiaoyu Jiang. Segera setelah Anda mengambil tindakan. Qian, sungguh menakjubkan. Saya tidak akan bertele-tele lagi. Sepasang botol ini. Saya sangat dicintai. Saya akan membayar 8 miliar pembelian langsung. Bagaimana menurut Anda? Tuan Qian sangat menyegarkan sehingga generasi muda mengaguminya. Namun, sebelum berbicara tentang sepasang botol ini, saya ingin mengundang Tuan Qian. Lihatlah satu hal lagi. Ini dan sepasang botol ini ditemukan di Gunung Changbai. Tuan Qian, silakan lihat. Ini Dian Cui. Itu Dian Cui. Sebenarnya sangat lengkap. Mahkota hijau runcing. Bolehkah saya mengambilnya dan melihatnya? Tolong.
Cepat. Sarung tangan. Baik sayang. Baik sayang. Bulu hijau ini memiliki warna yang dalam. Tekstur rapi. Permata bertatahkan ini. Semuanya adalah batu rubi dan safir yang bagus dan zamrud. Ya Tuhan. Kamu lihat. Proses berkelanjutan ini. Semuanya terbuat dari kawat emas. Lihatlah pengerjaan dan keausan. Saya takut. Itu bisa dilakukan dalam 3-400 tahun jika saya membaca dengan benar. Mahkota bunga ini. Mungkin. Produk dinasti Song Selatan. Tidak menyangka ini. Bukan orang muda. Mahkota bunga dinasti Song. Bagaimana bisa terpelihara dengan sempurna? Ini hanyalah sebuah keajaiban. Sungguh suatu keajaiban. Mahkota bunga berwarna hijau ini jauh lebih baik daripada sepasang botol enamel Cloisonne Jiang Xiaoyu. Ketiga barang antik ini. Saya mengambil semuanya. Saya bersedia menawar. 200. Tidak. 203 miliar. 203 miliar. Ini uang untukmu. Sejak saya mulai mengoleksi. Harga tertinggi yang ditawarkan. Harga ini. Itu adalah penghormatan terhadap 3 harta penting. Uang saya juga milik seseorang. Semua ketulusan. Selama Anda mengangguk. Ayo tanda tangani kontraknya sekarang. Yang mengetahui harta karun dan menyukai harta karun. Harta karun ini ada di tangan Anda. Adalah tujuan terbaik mereka. Seperti yang kamu katakan, 203 miliar. Kesepakatan. Hahaha. Bagus. Terima kasih Jiang Xiaoyu. Lengkap. Xiao Wu. Siapkan segera spesifikasi tertinggi. Perjanjian pengumpulan. Beritahu bank. Aktifkan saluran khusus. Pastikan dana Anda aman. Bagus. Tuan Qian, Tuan Jiang. Kontrak ini. 23 miliar suara telah ditekan. Sudah siap. Silakan lihat itu. Ini adalah pembayaran sesuai permintaan. Cek kasir. Semua dana telah disiapkan. Kontraknya jelas. Tidak masalah. Kalau begitu mari kita tanda tangani sekarang. Bagus. $23 miliar ini. Itu milikmu. Nanti. Bagaimana bisa ada bayi sebaik itu lagi? Tapi ingat. Beritahu saya terlebih dahulu dan izinkan saya melihatnya terlebih dahulu. Tuan Qian, sejak kita berdagang, sudah selesai. Itu. Saya tidak akan mengganggu kalian berdua menikmati penghargaan Anda. Aku akan pergi dulu. Bagus. Perpisahan. Ya Tuhan. Langsung mendapat 23 miliar. Ini sangat keren. Namun kini cuaca semakin dingin. Bayi ini di tanah. Semakin sedikit. Saya harus fokus mendaki gunung. Letakkan di bawah tanah. Hahaha. Ahli warisku. Selamat. Anda telah membuat Gunung Changbai ini. 80% dieksplorasi. Anda akan memiliki kehidupan 1000 tahun. 1000 tahun. Juga akan menerima pelarian dari otoritas Dewa Gunung. Melarikan diri. Melarikan diri. Saya baru saja akan berburu harta karun di bawah tanah. Dewa Gunung memberiku kemampuan untuk melarikan diri dari bumi. Tuhan benar-benar membantu saya. Kekuatan pelarian ini dapat membuat tubuh Anda meleleh ke dalam bumi. Meleleh ke dalam bumi. Apa yang ada di pikiranku? Gunung dan sungai yang tidak terhalang. Ya. Ya. Ah. Sekarang, saya memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Jika digunakan bersamaan dengan perspektif dan tubuh ilahi. Kalau begitu aku tidak bisa. Datang dan pergilah dengan bebas ke bawah tanah. Apakah Anda mencari harta karun? Cobalah sekarang. Ya. 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 Ini sebenarnya adalah berlian. Tuhan. Tanpa diduga, di bawah tanah ini, ada begitu banyak berlian kasar. Benda ini ada di pasaran, tapi mereka dijual per gram. Tambang berlian yang sangat besar. Andai saja semuanya bisa dikembangkan keluar untuk dijual. Lalu saya ingin menjadi orang terkaya. Bukankah itu persoalan sederhana? Ambil foto dulu. Mencatat lokasinya.
Singkirkan yang ini dulu. Saatnya mencari seseorang untuk mengidentifikasinya. Ruang pendapatan. Gunung Changbai sangat besar. Tidak mungkin hanya sedikit saja. Saya akan menjelajah lebih dalam. Ya. Ini. Ini adalah emas. Ini sebenarnya adalah tambang emas. Ah. Emas ini sama sekali tidak mengandung kotoran. Terlihat sangat murni. Potongan ini setidaknya memiliki berat beberapa kilogram. Sesuai dengan harga emas saat ini. Apakah saya akan menghasilkan banyak uang? Ya. Tidak tahu juga. Seberapa besar tambang emas ini? Lihat dengan perspektif. Saya pergi. Cadangan ini tidak bisa diperkirakan. Daripada tambang berlian tadi. Bahkan lebih menakjubkan. Awalnya berpikir. Di tanah sebelumnya. Menemukan gua zamrud. Ini merupakan kesempatan langka. Tanpa diduga. Di bawah tanah ini. Sebenarnya ada berlian dan emas. Di bawah Gunung Changbai. Ini hanyalah sebuah tumpah ruah. Saya tidak tahu tempat lain. Apakah ada bayi lain? Ah. Tempat ini. Itu pasti dari Gunung Changbai, kaki bukit utara. Di sini terlihat gelap. Seharusnya tidak ada sesuatu yang baik, bukan? Ya. Seperti apa rasanya ini? Ini sangat menyengat. Ya. Ah. Bau ini. Mungkinkah itu? Itu minyak. Bisakah dikatakan? Ada lada minyak besar di bawah tanah di sini. Tuhan. Di bawah tanah ini. Ada sesuatu yang tidak bisa dilihat di luar cakrawala. Ladang minyak bawah tanah yang besar. Ya. Berlian. Emas. Minyak. Gunung Changbai ini. Memang ada banyak harta karun di bawah tanah. Ini hanya setengah hari. Saya menemukan 3 tambang besar. Tunggu sampai mereka berkembang. Saya pikir akan sulit untuk tidak menjadi kaya. Tapi, ingin mengembangkan mineral tersebut. Membutuhkan banyak tenaga kerja dan sumber daya material. Dan alat profesional. Saya juga tidak bisa. Pindahkan beberapa mineral setiap hari dan jual. Jika Anda dapat menemukan beberapa perusahaan besar. Bekerja sama dengan saya. Mulai berkembang. Lalu aku bisa berbaring. Ini adalah orang terkaya di kerajaan naga. Chen Tian memiliki koneksi yang baik. Jika Anda bisa menggunakan koneksi dan pengaruhnya. Mengatur pameran investasi tingkat tinggi. Menyaring perusahaan terkemuka di berbagai bidang. Ya. Bagus. Lakukan saja. Hei. Ha. Jiang Bei. Hari ini, aku akan memberikannya padamu. Pertempuran besar pun terjadi. Silakan datang. Di seluruh dunia. Pimpinan perusahaan ternama. Jiang Bei, apakah kamu yakin? Anda benar-benar memiliki tambang besar di tangan Anda. Jangan menipu saya. Ketika saatnya tiba, aku tidak ada seorang pun yang menjadi manusia di dalam atau di luar. Jangan khawatir, Tuan Shen. Bagaimanapun, saya adalah pemegang saham Shen Corporation. Menipu kamu. Ini juga merupakan kerugian bagi diri saya sendiri. Saya pasti tidak akan melakukan itu. Angkat sebuah batu, menghancurkan kaki sendiri. Jiang Bei. Kamu sungguh menemukan sesuatu yang bagus lagi di Gunung Changbai. Ya. Di sini. Supaya semua orang bisa barang bagus untuk menghasilkan banyak uang. Agaknya semua orang sudah menunggu lama. Sekarang tolong perkenalkan Jiang Bei. Terima kasih untuk Anda. Tepuk tangan dan kekaguman. Saya mengundang Anda semua untuk datang hari ini. Juga di sisiku. Ini komisi Tuan Jiang. Dia memberikannya kepada semua orang. Membawa beberapa. Dibawa dari. Cukup untuk berubah. Semua orang hadir. Bahkan bisa berubah.
Perkembangan struktur industri tertentu. Di bawah. Silakan undang Tuan Jiang. Tunjukkan pada semua orang. Terima kasih Tuan Shen. Selamat datang semua orang untuk mengunjungi kami. Saya baru-baru ini saat mendaki di Gunung Changbai. 3 tambang besar ditemukan. Aku mengambil beberapa foto pendakian gunung. Semua orang bisa. Hargai dulu. Ini adalah tambang berlian. Tuhan. Saya belum pernah melihatnya. Seseorang mempunyai begitu banyak mineral kristal primer. Dan, ada begitu banyak hal yang berharga. Berlian merah muda dan biru langka. Ini hanyalah sebuah harta karun. Hahaha. Tak terduga. Jiang Bei, Anda benar-benar menemukan tambang emas ini. Emas ini. Hampir tidak ada kotoran. Rasanya tinggi. Emas alami. Kepadatan dan kemurnian distribusi ini. Pena ini. Anda harus menjadi seberapa kaya? Ini. Minyak. Bisnis minyak. Meskipun saya tidak begitu mengerti. Tapi, sesuatu seperti minyak. Ini sungguh berharga. Bahkan harga. Tidak ada yang bisa diukur dengan uang. Jika ini benar. Itu memang sebuah. Sungguh peluang besar untuk menghasilkan banyak uang. 3 tambang ini. Itu semua benar. Tapi kata-kata kosong. Jadi, aku membawa beberapa sampel dari survei lapangan. Biarkan semua orang melihat. Ini dari urat berlian. Sampel diambil. Kristal ini sangat murni. Warna sempurna. Ini adalah batu mentah dari berlian kualitas tertinggi, langka di dunia. Yang sangat besar. Berlian tidak berwarna kasar. Tak ternilai harganya. Jiang Bei. Di dalam tambang ini, apakah ada banyak berlian seperti ini? Banyak. Saya baru saja mengambil satu secara acak. Ada sesuatu yang mirip dengan ini di tambang. Atau lebih besar dari ini, tidak sedikit. Dan, ada juga yang kualitasnya sama, berlian merah muda dan biru. Semuanya, kualitas berlian ini. Jauh melampaui apa yang ada di dunia, tambang berlian yang terkenal. Jika Anda mendapatkan kata-kata perkembangan dan perkembangan, lalu nilainya tidak dapat diukur. Barang kedua, ini dari tambang emas. Sampel diambil secara acak. Adalah emas. Merupakan emas alami dengan kemurnian tinggi. Memang, hampir bebas dari kotoran. Perasaan ini. Oh, itu 39 emas murni, benar-benar emas murni. Tuan Jiang. Lokasi tambang emas ini, di mana? Saya sekarang. Saya hanya bisa memberitahu semua orang, tambang emas ini saya temukan. Cadangan yang luar biasa. Adapun lokasinya. Menunggu kerja sama kami. Hanya dengan begitu aku bisa memberitahumu. Itu hal terakhir. Ini minyak. Saya sudah memeriksakannya ke ahlinya. Minyak ini rendah sulfur. Ringan. Merupakan minyak mentah ringan berkualitas tinggi. Dan, menurut survei awal saya, itu lebih baik dari dunia. Ladang minyak manapun lebih besar. Berlian, minyak emas. Semua ini. Itu semua adalah kekayaan yang sangat besar, ketiganya bersatu. Itu hanya mitos. Saya pikir semua orang setuju. Nilai mereka. Di bawah sana. Apa rencanamu selanjutnya? Caranya empuk. Apa syaratnya? Semua orang di sini hari ini. Mereka semua adalah Tuan Shen, menemukan kepala sebuah perusahaan besar. Saya percaya pada keahlian semua orang. Semua orang bisa, dengan dana, teknologi, sumber daya manusia. Aku akan menjadi milikku, sumber daya itu sendiri menjadi taruhannya. Dan, saya ingin perusahaan baru, 60% saham. 60%. Bukankah itu hak mutlak untuk berbicara? Itu bagus untuk kami, tapi ini adalah kerugian besar. Itu saja. Ya, itu benar. Tuan Jiang Bei. Merupakan hal yang baik bagi kaum muda untuk menjadi berani. Tapi semua orang yang hadir. Yang mana yang tidak? CEO bernilai ratusan juta. Anda membuka mulut Anda. Hanya 60% sahamnya. Bukankah itu sedikit? Aneh. Ya. Mineral-mineral ini, perkembangan berkelanjutan selanjutnya. Teknologi. Masih ada dana. Mana yang tidak diperlukan? Kami menginvestasikan sumber daya yang sangat besar. Anda membuka mulut Anda. Hanya 60%. Lalu kita semua. Habiskan uang, tenaga, dan teknologi. Bukankah aku bekerja untukmu? Benar. Sekarang. Hanya kamu. Apakah kamu tahu ini milikku? Lokasi dan kualitas. Tapi siapa yang tahu? Apa harta karun di dalamnya? Atau batu dan air hitam? Ya. Hei. Ada begitu banyak dari kita.
Mengapa saya harus bekerja untuk Anda sendirian? Anda ingin saya mengatakannya, saham harus dibagi rata. Terbagi rata. Semuanya. Harap diam semuanya. Ini adalah pameran penawaran. Kerjasama. Yang penting adalah cintamu dan kesediaanku. Jika Anda tidak menyetujui permintaan saya, maka tidak perlu bekerja sama dengan saya. Banyaknya kekayaan ini di tanganku. Dengan siapa saya harus bekerja sama? Semuanya sama. Apakah Anda bersedia menerima persyaratan saya? Teman yang tulus ingin bekerja sama. Ratu Hari. Anda dapat menghubungi Tuan Shen untuk membuat janji. Bisa berdiskusi secara detail. Najiang Bei. Sebenarnya itu tidak buruk. Sumber daya dari ketiga tambang tersebut hanya yang mampu. Banyaknya kekayaan yang terus bertambah. Jika kita menyerah kali ini, pergilah bersamanya. Untuk kami, itu akan menjadi kerugian yang besar. Bersenandung. Tidak bisa kalah. Bisnis ketiga tambang ini. Saya, Su, telah membuat keputusan. Bersenandung, Tuan Su. Ada jalan. Mencapai kerjasama dengan Jiang Bei. Kenapa aku harus bersamanya? Mencapai kerjasama. Sebuah. Dia adil. Seorang anak gunung dari pedesaan. Semoga berhasil. Baru saja menemukan 3 ranjau. Kita hanya perlu mengikutinya. Temukan lokasi persis tambang tersebut. Menempati 3 tambang. Dia adalah anak desa. Mengapa kamu menyimpan hal semacam ini? Begitu kaya dan mulia. Ah. Saat itu. Bagaimana kita ingin membagi sahamnya? Tinggal bagaimana membaginya. Tapi. Orang itu kenal Tuan Shen? Shen Tian. Bersenandung. Selama kita memegang tambangnya. Saya tidak percaya. Dia akan melakukannya. Anak desa yang tidak berarti. Jatuh bersama kami. Ya, benar. Anak laki-laki itu bukan apa-apa. Anak desa. Mari kita tangani dia. Bukankah itu seperti bermain? Hahaha. Bagus untuk berangkat. Hahaha. Mereka. Mengapa kamu tidak bisa terlalu memikirkannya? Anda harus pergi ke Gunung Changbai untuk mengikuti saya. Ayo pergi. Kali ini, saya tidak membutuhkan Anda untuk mengambil tindakan. Mereka terlalu berpikiran banyak. Saya mendapatkannya dari Dewa Gunung. Keterampilan yang diwariskan masih perlu bersembunyi. Namun, apa yang mereka katakan itu benar. Sudah waktunya. Temukan beberapa orang yang kejam. Bantu aku menenangkan situasi. Siapa yang tidak punya mata? Beraninya kamu berada di sini? Ah. Jiang, sungai, Paman Jiang. Jiang Shenxian, hembusan angin yang mana membawamu ke sini? Saudara kita, tapi saya tidak memasuki Gunung Changbai. Anda tidak dapat menghancurkan kami sampai mati. Kenapa kamu begitu gugup? Aku di sini untuk mencarimu. Berbicara tentang berbagai hal. Ah. Kalian. Tidak ada hal serius yang harus dilakukan setiap hari. Dicampur bersama. Apakah Anda ingin mempertimbangkan? Ikuti aku. Sayangnya. Apakah Anda ingin mempertimbangkan? Ikuti aku. Jiang Shenxian, apa kamu? Bawahan saya. Kehilangan beberapa pengikut. Jika Anda mempertimbangkan, jika Anda mengikuti saya, ambil saja uang itu dariku. Hei. Bisakah Anda mengikuti Jiang Shenxian? Adalah berkah kita. Tapi, Anda membiarkan kami mengikuti Anda. Apa yang perlu dilakukan? Pergi ke pegunungan? Kiriman saya dari Gunung Changbai. Seseorang telah mengikuti saya baru-baru ini. Saya sendiri tidak bisa memastikannya. Menginaplah di Gunung Changbai setiap hari. Jadi aku ingin kamu datang. Bantu aku tenang. Gunung Changbai. Bukankah kamu bilang sebelumnya? Selama kita memasuki Gunung Changbai lagi, Anda seperti meremas ekor semut sampai mati. Menghancurkan kita sampai mati, UPS. Jangan khawatir, selama kamu mendengarkanku dengan patuh, aku pasti tidak akan menghancurkanmu sampai mati. Jiang Shenxian, bukankah kamu bilang, apakah ada yang menyusahkanmu? Di mana orangnya? Jangan khawatir, saya akan mendengarkan. Datang. Karena ke selatan. Baru saja naik gunung belum lama ini. Bagus. Saya akan segera pergi ke sana. Pastikan mereka. Saya tidak berani datang ke Gunung Changbai untuk jalan-jalan. Ya. Pergi. Dewa Gunung. Hahaha. Ahli warisku. Selamat. Gunung Changbai ini telah terjadi. 90%-nya telah dieksplorasi. Oh. Anda akan memiliki kehidupan 1000 tahun. 1000 tahun lagi. Juga tersedia. Otoritas Dewa Gunung. Mengubah iklim lokal. Mengubah iklim lokal. Otoritas ini dapat membantu Anda. Lebih baik lindungi Gunung Changbai.
Hei, hilang lagi. Mengubah iklim lokal. Otoritas ini. Itu datang tepat pada waktunya. Tepat sekali. Peringatkan Tuan Su. Tuan Jiang. Kami telah menempatkan terjebak di sini. Ya. Bagus sekali. Tuan Su. Saya ingin memberi Anda nasihat yang baik. Kamu yang terbaik. Ambil milikmu sekarang. Berbalik dan turun. Jika tidak, saya tidak bisa menjaminnya apa yang terjadi selanjutnya. Jiang Bei. Kamu hanya orang desa. Ah, apakah kamu benar-benar berpikir saya bisa memakannya sendiri? 3 tambang besar itu? Bisakah saya makan 3 tambang? Itu kesukaanku. Tapi kamu merampok barang-barangku. Kalau begitu lewati aku dulu. Itu. Apa Su? Lauzi dan saudara-saudaranya. Mereka semua hanya nongkrong di jalan. Anda ingin mencuri barang-barang Tuan Jiang? Tanyakan dulu. Pisau di tangan kita. Jadi bagaimana jika Anda punya pisau? Ah. Apa menurutmu aku takut padamu? Maafkan, maaf kamu juga tidak berani membunuhku. Membunuhmu. Bunuh kamu di pegunungan. Tidak perlu mengotori tangan Anda. Iklim di gunung ini. Tidak pasti. Gerombolan binatang buas. Jika Anda tidak sengaja menghilang. Di pegunungan. Itu bukan hal yang aneh. Ah. Ini. Di gunung ini, mungkin ada banyak sekali serigala. Tuan Susu. Ini, tapi uang itu bagus. Tapi, pasti ada bunga kehidupan kan? Ah tidak. Saya tidak akan pergi. Hei. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada angin di sini? Seperti yang diharapkan dari Jiang Shenxian. Sangat jahat. Kok bisa? Di sini sedang hujan. Ya. Ada hantu. Ada hantu di gunung ini. Sangat jahat. Saya berhenti. Saya tidak menginginkan uang itu lagi. Saya ingin pulang. Aku juga tidak menginginkannya. Dengan cepat. Cepat keluar dari sini. Apakah Anda menunggu Dewa Gunung mentraktir Anda makan malam? Ah. Pergi. Pergi dengan cepat. Hahaha. Lari saja. Jiang Shenxian, gerakanmu sangat kuat. Coba saya lihat lagi. Ikuti saya dan lakukan pekerjaan dengan baik suatu hari. Sampai jumpa lagi. Berapa banyak dari Anda jaga Gunung Changbai? Aku akan kembali dulu. Bagus. Hei, ini rumah saya. Mengapa begitu banyak orang berkumpul? Bukankah kamu bilang saya ingin berdiskusikan kerjasama dengan Anda? Aku datang untuk mencarimu. Beberapa dari kita. Semua orang bersedia bekerja sama dengan Anda. Saya. Itu disebutkan persyaratan saham 60%. Kamu setuju? Kami setuju. Ini, tambang berlian, nilai tambang emas. Tidak diragukan lagi. Anda menggunakan sumber daya untuk berinvestasi dalam saham 60%. Meskipun proporsi yang sangat tinggi, namun dalam kisaran yang dapat diterima. Berapa banyak keluarga yang kita miliki? Pembiayaan bersama. Mengembangkan teknologi. Bertanggung jawab atas manajemen operasi. Berbagi bersama. 40% dari sisa saham. Bagus. Lalu apa selanjutnya? Mari kita bahas. Itu adalah masalah pembangunan. Jiang Bei. Mari kita bahas. Terlalu sulit untuk mengekstraksi minyak. Dan beberapa dari kita belum melakukan apapun. Bisnis minyak yang sistematis. Jadi, hanya ingin milikku. Tambang berlian dan emas. 2 tambang. Bagaimana menurut Anda? Jiang Bei. Minyak ini adalah batu yang sulit untuk dikunyah. Jika Anda bersikeras melakukannya, akan menyeret seluruh proyek ke bawah. Ya. Gigit lebih dari yang bisa Anda kunyah. Berlian dan emas. Pasarnya sudah matang. Bekerja. Ini juga relatif aman. Kami masih lakukan kedua hal ini dengan baik. Dana kembali dengan cepat. Kekhawatiran Anda. Saya juga mengerti. Minyak memang bukan bisnis biasa. Itu. Mari kita kembangkan bersama-sama terlebih dahulu kedua biji itu. Sedangkan untuk minyak, sangat dibutuhkan mitra khusus. Kamu. Apakah Anda Tuan Jiang Bei? Ah, saya Jiang Bei. Halo Tuan Jiang. Saya Negara Naga, Biro Cadangan Strategis Energi. Orang yang bertanggung jawab. Nama keluarga saya adalah Yo. Baru saja berkata, membutuhkan satu mitra khusus. Mitra, dia sebenarnya datang lebih dulu sendirian. Hei, penanggung jawab Yo. Halo, Tuan Jiang. Kami belajar, Anda berada di daerah Gunung Changbai buat penemuan energi besar. Aku datang kali ini, hanya berharap untuk bekerja sama dengan Anda. Pengembangan dan eksplorasi bersama. Sumber daya minyak bumi di daerah Gunung Changbai. Penanggung jawab Yo, untuk ketahanan energi nasional. Lakukan bagianmu, itu kehormatan saya. Saya akan bekerja sama sepenuhnya dalam pekerjaan ini. Putra Xiao Bei. Lihat dengan cepat. Apa berita besarnya? Berita besar apa? Ikuti Rixin Express dan lihatlah. Peringkat orang terkaya diupdate secara real time.
Anda nomor satu. Nah, Anda adalah orang terkaya di dunia. UPS, ini bukan berita besar, bukan? Ini. Orang terkaya di dunia. Kenapa kamu tidak bersemangat? Itu saja. Ayahmu aku. Dan ibumu. Kita semua. Saya sedang terburu-buru. Hahaha. Ayah, ini pasti akan terjadi. Apa yang membuat Anda bersemangat? Hei, ini belum terlalu dini sekarang. Saya harus pergi ke Gunung Changbai. Anda telah menjadi orang terkaya di dunia. Ini adalah acara yang membahagiakan aku dan ayahmu. Aku akan memasakkan meja makanan lezat untukmu nanti. Mengapa kamu pergi ke Gunung Changbai? UPS. Setahun terakhir ini, saya sibuk mengembangkan mineral. Tidak ada waktu lagi untuk mendaki gunung. Manfaatkan waktu luang hari ini. Saya harus pergi ke pegunungan. Sayangnya. Nah, Anda sudah menjadi orang terkaya di dunia. Gunung macam apa yang kamu kejar? Hei, saya seorang pendaki gunung. Itu tugasku untuk mendaki gunung. Aku pergi. Kamu nak. UPS. Sayangnya. Benar saja. Lebih nyaman mendaki gunung. Hahaha. Selamat untukmu, penerusku. Gunung Changbai. Sudah Anda jelajahi. Mulai sekarang. Kamu punya kehidupan dan kekuatan tanpa akhir. Benar-benar diwariskan. Posisi Dewa Gunung. Menjadi Gunung Changbai ini. Dewa Gunung baru. Hahaha. Sekarang. Saya ingin memberikan kekuatan kepada Dewa Gunung. Otoritas terakhir. Dikirimkan kepadamu. Sentuhan Midas. Hahaha. Ah. Ya. Ah. Ha. Sentuhan Midas. Tongkat kerajaan ini. Ini menyelamatkan saya. Upaya penambangan. Orang terkaya. Itu adalah evaluasi orang lain. Tangkap gunung. Adalah hobiku. Dan sekarang, lindungi Gunung Changbai. Adalah misiku.